Semangat. topiknya keren banget. Saya yakin juga teman-teman di sini yang ikut SS Summit lagi merencanakan, lagi planning, mungkin juga udah punya, mungkin juga mau ngembangin. Jadi Pak Eros sudah siap untuk mempresentasikan kepada teman-teman SS Summit? Siap selalu dong. Siap. Oke, teman-teman, SS Summit semua siapin buku catatannya. Mari kita dengarkan sharing-sharing dari Pak Ernest. Oke, jadi selamat sore menjelang selamat malam buat teman-teman semua yang ikut hadir di SS Summit yang sudah siap sore hari ini. Mungkin sebelum kita mulai masuk ke materi, kita harus kasih applause dulu kali ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Kita kasih applause dulu karena di hari Sabtu nih, di weekend, teman-teman udah mau menyiapkan waktu untuk belajar, terus belajar. Di saat mungkin teman rekan-rekan yang lain lagi nongkrong, lagi main di luar, mungkin lagi berpacaran, lagi ngapain. Tapi teman-teman semua di sini sudah menyiapkan waktunya di hari weekend ini untuk belajar. Kita harus applause itu semuanya, oke? Lalu kita mungkin masuk ke slide-nya. Jadi pada sore hari ini yang ide ini gue mau bahas sedikit mengenai unique value proposition strategi untuk bisnis F&B. Nah, kenapa di bisnis F&B? Mungkin gue mau jelasin sedikit tentang Ernest itu memang siapa sih? Kenapa bisa Ernest bahas tentang unique value proposition strategi untuk F&B? Boleh next. Sebentar. Oke, jadi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Betul dong. Nah, mungkin di sini izinkan juga gue memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama gue William Ernest Silano, biasanya dipanggil Ernest. Lahirnya tahun 92, jadi saat ini masih termasuk generasi milenial. Kalau boleh dibilang bahkan masuknya junior milenial, karena generasi milenial dibagi jadi dua, teman-teman. Yang pertama junior milenial, itu umur 17 sampai 27, lalu senior milenial 28 sampai 35. Nah, berarti gue masih ada di tengah-tengah antara junior dan senior milenial. Nah, jadi masih relate lah sama teman-teman semuanya. Dan kebetulan juga, jadi gue founder dari Broadway Group Jakarta. Kalau teman-teman pernah cek, pernah lihat, Broadway Group Jakarta ini gue diriin waktu gue umur 17 tahun, jadi 10 tahun yang lalu, di 2010, masih SMA juga saat itu, udah mulai bisnis gitu. Lalu next, kalau ditanya perjalanan bisnis experience-nya apa aja sih? Mungkin sedikit juga mau sharing ke teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa bisnis yang memang gue jalankan dan industrinya cukup bervariatif. Yang pasti yang pertama di F&B bisnisnya ada Broadway Group Jakarta. Gue sebagai co-foundernya ini start dari tahun 2010 sampai hari ini. Lalu 2019 kemarin gue mulai juga bangkumentor.id. Bangkumentor.id ini gue mulai 2019 kemarin. Ini untuk bisa membantu teman-teman yang mau memulai bisnis ataupun yang sedang menjalankan bisnis untuk memulai mencari mentor ataupun bisa kita diskusi untuk bisnisnya teman-teman. Lalu ada CP Corp. CP Corp ini bisnis baru yang gue geluti juga di 2019 kemarin. Ini bisnisnya di bidang mining. Jadi ada batu bara dan kawan-kawannya. Ini kayaknya bisnis orang tua yang CP Corp ini gitu. Lalu AMG itu outsourcing. Bradley Tea House ini 2013 sampai 2018. Ini pertama kali banget gue bikin bisnis F&B, British Tea House. Di saat 2013 itu semua teman-teman gue, semua teman-teman kita lah mungkin lagi bisnisnya zamannya kopi, bikin coffee shop, kopi to go dan lain-lain, tapi gue bikin tea house sendiri. Cukup menarik dan cukup berbeda memang. Memang si Anas ini terkenal agak berbeda orangnya. Di sini gue belajar pertama kali bikin bisnis F&B di Bradley sini, dan kebetulan ini juga bisnis ini adalah gue buat waktu itu pas gue mau lulus dari Prastia Mulia Business School.
Jadi kalau di Prasmul itu kalau lulus harus bikin bisnis, bukan bikin skripsi. Nah ini bisnis gue, Breadlist, British Tea House gitu. Lalu yang terakhir ini Inti Kurnia. Inti Kurnia ini gue sebagai komisaris aja, nggak aktif di sana. Dan ini adalah bisnis dari keluarga gitu. Jadi kalau ditanya yang lain ini gue startnya semua sendiri, mulai dari nol juga, dari dananya dari awal gadein mobil sampai dengan terakhir itu kita minta investor ya, investment. Dari investment juga kita cari investor, ada yang personal investor, ada yang private equity, dan masih banyak lagi gitu. Jadi ini pengalaman gue, teman-teman izinkan dari pengalaman gue ini, gue bisa sharing ke teman-teman semua gitu. Nah, mungkin pada sore hari ini gue akan lebih banyak bahas mengenai Broadway Group Jakartanya, karena sesuai dengan tema kita itu untuk value proposition untuk bisnis F&B. Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar Broadway, ada yang belum juga, atau lebih common dengan brand-brandnya langsung. Jadi Broadway Group Jakarta itu holding company ya. Di bawahnya itu sekarang yang existingnya kita ada 3, Miss Jackson Music Bar. Mungkin kalau teman-teman yang suka party pernah dengar lah Miss Jackson Music Bar, Lelo Restoran, sama Burger Bar. Burger Bar ini burger kita kerjasama sama Anya Geraldine. Pasti pada tahu dong semuanya Anya Geraldine. Nah, di sini di Burger Bar ini kita partneran, kita manajemennya Anya Geraldine yang brand ambassador kita atau dia sebagai brand ambassador kita. Jadi kita bikin brand Burger Bar ini join dengan Anya Geraldine gitu. Lalu next, nah jadi kalau kita ngomongin tentang Miss Jackson, ini yang cukup menarik teman-teman. Jadi bedanya Broadway Group Jakarta sama mungkin teman-teman yang mulai F&B atau company-company F&B lainnya adalah kita selalu mulai dengan riset terlebih dahulu. Jadi kita bikin riset, dan kalau gue boleh cerita, kita risetnya itu kemarin hampir 8 bulan, total 8 hampir 9 bulan riset sampai hasil akhirnya keluar namanya Miss Jackson, lokasinya di Senopati, layoutnya seperti ini. Nah, kadang ada orang yang ngomong bisnis F&B, ngapain sih harus riset lama-lama, kalau makanannya udah enak, produknya udah enak, langsung aja jualan. Betul, itu gue nggak bilang salah juga. Tapi di sini berdasarkan pengalaman gue pribadi, memang ketika kita bikin sebuah brand, itu perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Nah, di sini makanya kita bikin Miss Jackson ini berbeda. Kenapa sih namanya Jackson? Kenapa pakai Miss, bukan Mr. Jackson, bukan Mrs. Jackson? Gitu. Nah, kita mau naikin sebuah brand Miss Jackson itu sebagai sebuah persona brand yang memang kalau kita lihat Miss Jackson ini, kita akan bawa brand itu lebih ke arah yang ini kayak orang banget sih, dan kita treatmentnya juga kayak lo ke tempatnya Miss Jackson, ke rumahnya Miss Jackson. Jadi bukan kayak oke, kita ke bar A, ke bar B, ke bar C, tapi ketika ke Miss Jackson kita berasa kayak lagi main ke rumahnya si Jackson. Nah, jadi dari treatment yang mereka juga, mereka punya pas ulang tahun, pas anniversary-nya, bukan anniversary tapi kayak my birthday-nya tuh si Jackson-nya. Nah, ini semua yang dibangun pelan-pelan brandingnya dibangun sehingga ada uniqueness, ada keunikan dari value proposition itu sendiri gitu. Lalu kalau kita ngomongin Lelo ini kita Asian Restaurant, jadi lokasinya juga adanya di Senopati juga, jadi lantai 1-nya Lelo, lantai 2-nya itu Miss Jackson. Nah, kita bikin di sini, kita mau bikin Chinese fusion, jadi dari segi makanannya itu nggak full Chinese food, tapi ada Chinese fusionnya juga, dan di fusion dengan Indonesia, Thailand, Japanese gitu. Nah, nama Lelo ini kita ambil dari kata lay low, stay low gitu. Kalau teman-teman pernah ke Lelo, dari yang kita tonjolkan di sana itu ada ambience-nya juga, memang ambience yang lebih Chinese, yang modern. Jadi nggak kayak teman-teman restoran Chinese yang Chinese banget, tapi yang Chinese yang modern gitu. Dan karena konsep kita di Senopati, kita menawarkan Lelo ini bukannya sampai pagi teman-teman. Jadi karena kita lihat demografi kita di Senopati, kita lihat kalau orang Senopati kan, kalau teman-teman tahu, bahkan sekarang ada hashtagnya Senoparty, bukan Senopati lagi kan, tapi Senoparty. Nah, di sini memang lagi terkenal buat tempat-tempat party, jadi kita bukanya agak sampai pagi nih, kita buka sampai jam 4 pagi restorannya, jadi mereka yang mau party bisa makan dulu, atau yang pulang party bisa makan dulu, gitu. Nah, di situ kita naikin positioning dari Lelonya sendiri.
Jadi kita ada breakfast ada, lunch ada, dinner ada, supper pun ada gitu. Nah dari sisi makanan juga kita bikin yang comfort food, karena kalau teman-teman ngomong Chinese kan pasti kayak comfort food banget nih gitu. Nah itu salah satu dari Lelo-nya. Lalu kita masuk Burger Bar Jakarta. Burger Bar ini kayak hamburger lah, burger yang memang kita siapin semuanya ini kita dari dagingnya, rotinya, semuanya kita yang produksi sendiri, semuanya kita dari sausnya juga kita yang produksi juga. Nah di sini ini yang tadi gue bilang kita kerjasama dengan Anya Geraldine, pasti tahu semua kan. Jadi kalau ingat Burger Bar, ingat Anya Geraldine. Lokasinya di Mas Mansur. Mas Mansur ini seberangnya London School. Jadi kalau teman-teman tahu London School, di seberangnya itu ada Burger Bar. Nah, di situ. Kita memang targetnya ini lebih ke arah yang burger to go. Jadi dari sisi Gojek, GoFood, GrabFood, tapi di tempatnya kalau teman-teman mau datang dining bisa juga. Cuma tempat ini bukan jadi value yang kita tawarkan nomor satunya. Nomor satunya adalah keefektifan teman-teman makan burger. Pas lagi di kantor mau makan burger gampang dong. Lagi mau lunch kantor mungkin cuma sejam, jam 2 ada meeting lagi, lebih gampang dong buat teman-teman semua, tinggal makan burger, habis itu bisa lanjut meeting. Nah, itu yang kita mau jadi value proposition kita nomor satunya. Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah memulai bisnis, ataupun yang mau berbisnis, ataupun yang sekarang lagi sedang di tahap berbisnis F&B, teman-teman harus memperhatikan nggak hanya produknya aja, tapi ada beberapa faktor yang harus diperhatikan juga gitu. Nah, tadi ini belum diangkat juga sebelumnya, jadi Kopi Senayan ini adalah salah satu brand yang dulu kita build juga dari Broadway Group Jakarta. Cuma ini tahun 2018 akhir ini kita jual. Gitu, ini kita bikin coffee to go pertama yang Broadway buat. Ini ada di Senopati, sekarang udah ada di Mustopo, Tebet, Pasar Minggu. Tapi ini udah kita jual dari Broadway juga. Gitu. Lalu ada Bean Miap Coffee juga. Kalau teman-teman pernah cek, Bean Miap Coffee ini ada di Equity Tower, di SCBD. Ini kita targetnya memang satu building, supaya orang-orang di kantor itu bisa ngopi, bisa istirahat, bisa makan siang, bahkan bisa meeting di tempat kita juga. Ini pun sama di tahun 2018 ini, 18 kemarin kita sudah jual juga gitu. Nah, kalau kita ngomongin tadi sedikit mengenai tentang portofolio gue di F&B lah, melalui Broadway Group Jakartanya. Nah, di sini mungkin kita mau bahas sedikit mengenai unique value proposition. Gue coba cerita sedikit kayak, ini apa sih yang menjadi uniqueness kita ketika kita tawarin ke market? Apa sih jadi uniqueness kita? Apa sih yang jadi kalau kita mau dikenalnya nih sebagai kopi yang apa? Atau kita mau bikin restoran yang apa? Atau dalam artian di sini kayak gue tadi bikin Lelo. Lelo itu adalah Chinese restaurant tapi Chinese fusion. Jadi buat orang-orang yang, aduh takut nih makan Chinese, takutnya makanannya aneh-aneh atau gimana, nah kita bikinnya fusion. Jadi rasanya pun nggak bisa kita ada menu itu ada yang rice bowl, jadi kita gabungan antara menu Chinese dengan menu Jepang, menu Chinese dengan bumbu Thailand, ada juga yang dengan cita rasa Indonesia juga. Nah itu adalah keunikan dari Lelo itu sendiri. Nah teman-teman sebagai pemilik bisnis, sebagai business owner, ketika mau bikin bisnis F&B, apa nih uniqueness-nya buat teman-teman? Ketika mau bikin restoran kopi apa nih? Kopi pun kan banyak jenisnya. Kopi dari daerah mana, jenis kopinya yang seperti apa, atau ambience kopinya seperti apa, tempat kopinya seperti apa, atau dari biji kopi itu sendiri. Nah, itu yang harus mulai dibangun dari teman-teman semuanya. Kalau kita ngomong, dan ketika kita bikin sebuah keunikan atau kita bikin sesuatu yang baru, itu bisa juga bikin yang benar-benar belum ada di market. Contohnya di sini paling gampang, supaya teman-teman gampang mencernanya, waktu Apple pertama kali ngeluarin iPad, itu bahkan kita ini sebagai calon customer mereka, kita nggak pernah tahu akan ada yang namanya tablet atau iPad. Tapi si Apple yang tadinya dari iPod, iPhone, dia mengeluarkan iPad yang sehingga dia create a new demand itu sendiri. Jadi mereka create market mereka sendiri kayak, oh ada loh orang yang cocok. Nah akhirnya sampai hari ini siapa yang nggak tahu iPad, siapa yang nggak mau pakai iPad gitu. Ternyata itu lebih efektif untuk membuat market sendiri. Dari uniqueness kita itu kita bisa bikin create market itu sendiri. Contohnya sekarang kalau di F&B, contohnya kayak dulu mungkin 3 tahun lalu orang nggak ada yang pernah tahu es kepal Milo. Tapi 2018 es kepal Milo pasti teman-teman pernah tahu, minimal pernah dengar lah
atau pernah lihat di Instagram dong. Nah itu mereka meng-create marketnya mereka sendiri, orang-orang yang suka Milo, yang tadi minum Milo itu cuma di rumah atau beli di Indomaret, Alfamart, dengan mereka create es kepal Milo, mereka membuat demand itu sendiri. Nah ternyata 1 tahun itu berhasil meningkatkan demand-nya di es kepal Milo itu sendiri. Jadi mereka mencoba create untuk market mereka sendiri gitu. Itulah salah satu contoh penjelasan tentang unique value proposition ini gitu. Nah, lalu kalau value proposition ini sendiri, gue bagi menjadi 3 untuk map-nya ini. Teman-teman bisa lihat yang warna orange itu ada brand, experience, sama produk. Dimana ketika kita bikin sebuah bisnis, kita mau mencari value proposition kita, uniqueness kita harus mengkombinkan dari 3 hal ini. Nggak hanya produknya aja, tadi yang tadi saya sempat bilang, kalau kita ngomong produk aja, oke lah produk gue udah enak, gue udah bikin, gue udah masak, orang-orang bilang enak, terus abis itu langsung tuh dijual tanpa dia pikirkan brandnya apa, experience-nya apa, jadi nggak akan kuat value proposition-nya. Atau begitu juga kebalikannya, oke gue mau bikin namanya Coffee Ernest, produknya beli aja dari orang, experience-nya juga nggak dipikirkan. Akhirnya ya uniqueness-nya nggak kuat, kalah dengan merek brand lain yang bisa memikirkan dari 3 hal ini. Lalu yang ketiga experience jelas, ketika kita mau experience ini nggak harus dine in, to go pun, atau kita bikin sesuatu yang melalui GoFood, GrabFood, atau melalui platform online semuanya, experience-nya bisa kita bangun juga. Experience itu nggak hanya kita datang ke lokasi. Misalnya sekarang dengan adanya COVID, adanya pandemik, PSBB, dan new normal ini, kita bisa bikin experience pas mereka pesan kita kasih plastiknya 3 biji atau 5 biji, jadi plastik makan pertama bungkus lagi. Buat mereka itu sesuatu experience, pas mereka terima kayak, wah ini apa nih, ketawa atau lucu, atau mungkin mereka kesel. Tapi sisi dari kita lah, kita mau memberikan experience itu, di balik kita mau menjaga kebersihannya. Jadi ketika itu dibawa oleh Gojek atau Grab, di jalan itu mereka lebih aman karena makanannya dilapisi oleh 5 bungkusan. Itu contohnya experience. Jadi experience itu banyak, nggak hanya yang teman-teman datang ke lokasi, tapi bisa juga kita create dari sesuatu pas kita pesan makanannya kah, atau kita kasih mereka kartu ucapan yang selamat menikmati, thank you, atau anything. Teman-teman bisa cari itu dengan yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman masing-masing gitu. Lalu ini ada sedikit teori, mungkin kalau tadi kita ngomongin praktek, ini ada teorinya sedikit lah, kita combine antara teori dengan prakteknya. Jadi ini buat mencari tadi yang produknya mau seperti apa, brandnya mau seperti apa, experience seperti apa, teman-teman bisa kasih beberapa pertanyaan, kira-kira customer-nya siapa sih, kebutuhan customer-nya apa sih, produknya seperti apa sih yang disukai oleh customer kita, oleh market kita, atau servisnya seperti apa sih yang disukai oleh market kita. Nah itu bisa jadikan pertanyaan-pertanyaan, teman-teman gali lebih dalam untuk bisa tahu tuh kebutuhannya apa, kita mau bikinnya seperti apa, atau harganya market kita sukanya seperti apa sih. Jangan sampai branding kita udah tinggi banget tapi harga kita kerendahan, atau kebalikannya, brand kita mau bikin brand itu di kelasnya di CD tapi kita pasang harga yang cukup tinggi, yang premium, orang pasti langsung nggak sesuai kan, seperti itu. Nah ini yang selalu gue lakukan, yang tadi gue udah singgung juga ke teman-teman semua. Jadi Broadway Group Jakarta, mungkin kalau ditanya tips and trick atau resepnya apa sih, sampai hari ini bisa bertahan atau bahkan bisa ekspansi buat bikin lagi, kita selalu start mulai semuanya itu dari riset dulu. Yang tadi gue bilang, bahkan untuk bikin satu brand aja, Miss Jackson riset kita 9 bulan. Lama banget, Mas, betul. Tapi untuk mencapai hasil yang maksimal, kita selalu percaya dengan numbers. Numbers itu don't lie. Gitu. Jadi kita percaya kalau lo percaya dengan numbers, lo ikutin itu, semua itu bisa kalkulasikan gitu teman-teman. Nah, ketika kita ngelakuin riset, ada beberapa cara, ada kuantitatif, kualitatif, dan observasi langsung ke lapangan. Ini yang gue lakukan, ini yang biasa gue lakukan juga. Kuantitatif itu adalah kita lebih ke arah bikin kuesioner. Kita tadi gue bilang pertanyaannya, customer kita sukanya apa sih? Market kita, kalau teman-teman bisnisnya F&B, bisnisnya makanan, market kita suka makanannya pedas atau tidak sih? Kalau pedas, pedasnya sepedas apa gitu. Atau suka makanan, orang Indonesia suka makanannya makanan yang seperti apa, apakah dicampur dengan sayuran atau dengan lauknya dicampur atau dipisah, seperti itu. Nah itu semua teman-teman bisa gali semuanya di kuantitatif untuk mendapatkan jawaban yang general. Tapi jawaban itu general nggak serta-merta langsung bisa kita praktekkan juga atau kita gunakan juga. Itu kita saring lagi atau kita pastikan lagi di kualitatif.
Nah, kualitatif ini biasanya berupa FGD atau forum group discussion. Jadi teman-teman bisa kumpulin 10 atau 15 orang yang memang kredibel di industri ini, di bidang ini. Dari hasil kuantitatif tadi kita tanya, benar nggak sih dari 10 orang ini yang suka makan pedas tuh orang Indonesia berapa persen? Nah, teman-teman bisa tanya, suka pedas, pedasnya kayak gimana? Kan kita ketemu langsung nih, FGD kan. Nah, teman-teman bisa tanya tuh, oh gue sukanya nih pedasnya pedas lada, pedas cabe, pedas merica, atau pedas apa gitu. Nah itu bisa, atau suka cabe nih, suka pedas, tapi kan cabe itu banyak jenisnya. Ada cabe, ada sambal mata, ada sambal bawang yang digoreng, sambal enggak, ada sambal dadak, sambal segala macam. Nah dari situ teman-teman bisa dapat jawaban yang kuantitatif tadi, yang general, bisa dikerucutkan lagi lebih spesifik di kualitatifnya. Nah di kualitatif itu teman-teman bisa dapat hasil yang gue selalu bilang hasil ini akan lebih valid. Nah tapi setelah dapat hasil kualitatif itu kita harus observasi juga, cek juga tuh observasi itu langsung ke lapangan, lihat apakah kita ada kompetitor, apakah kita punya kompetitor, kita bisa datang ke kompetitor kita, ataukah kita punya benchmark, kita bisa datang juga ke benchmark kita observasi, lihat, duduk di sana, lihat, oh ternyata memang orang sukanya seperti ini. Atau kita langsung bikin sampelnya, kalau teman-teman nggak produk sendiri, teman-teman bisa bikin sampelnya, teman-teman bisa bagikan langsung, bisa ditanyakan juga di observasi langsung, ini gimana? Oh menurut gue kurang asin, kurang asam, kurang pedas, kurang ini, atau cabenya ini, kurang ini, kurang ini. Nah di situ teman-teman bisa validasi lagi tuh yang hasil kuantitatif dan kualitatifnya, di observasinya gimana di lapangannya. Kalau memang ini satu jalan semuanya, itu baru bisa menghasilkan sesuatu yang lebih mantap dan lebih berdasarkan data seperti itu. Contohnya dalam 9 bulan kemarin itu yang gue lakukan 3 hal ini. Jadi yang tadi gue bilang buat Miss Jackson itu 3 hal ini kita lakukan bersamaan tuh. Kita lakukan di dalam 9 bulan itu. Sehingga akhirnya menghasilkan sebuah produk, sebuah brand, sebuah experience Miss Jackson itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini kalau tadi kita ngomongin Miss Jackson yang lebih detail lagi, ini yang tadi gue bilang ada value proposition-nya, produknya, terus ada brandnya dan experience-nya. Jadi yang kita dapat kemarin itu, kalau kita mau bikin, mungkin yang gue bahas di sini Miss Jackson ya teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin sebuah bar, sebuah cafe, sebuah resto, buat Miss Jackson itu yang produknya itu apa sih? Kalau kita ngomong bar, pasti produknya adalah makanan, minuman dong. Apapun restoran kita jenisannya, kalau kita bisnisnya F&B, namanya juga udah food and beverage business. F&B, food and beverage. Nah ini produk kita. Gimana kita create produk kita ini, food maupun makanan maupun minumannya itu, yang memang market suka gitu. Kalau kita mau bikin Miss Jackson ini sebuah brand, kita ada logonya Miss Jackson apa nih namanya? Kenapa sih namanya Miss Jackson? Gitu. Kenapa logonya harus seperti itu? Gitu. Lalu experience-nya, di sisi experience-nya karena kita dine in atau teman-teman bisa datang langsung ke tempat kita, bisa langsung merasakan experience-nya seperti apa. Yang pasti ada service-nya. Nah, service-nya itu di sini adalah gimana karyawan kita, staff kita itu bisa memberikan experience ke teman-teman semua. Experience itu nggak hanya waiter saja. Experience di sini dari mulai depan ada security, ada valet yang menyambut teman-teman ketika datang. Karena Miss Jackson parkiran terbatas, jadi garda terdepan kita valetnya datang, selamat malam, selamat datang di Miss Jackson gitu. Kasih mobilnya, lalu ada security yang juga cek body, cek tas teman-teman. Lalu diantar ke dalam ada hostnya yang akan mengantarkan teman-teman ke bangku teman-teman masing-masing. Itu semua rangkaian dari experience yang kita bangun. Jadi pas mereka di depan turun dari mobil udah welcome di Miss Jackson. Udah sampai datang di Miss Jackson. Sampai diantar hostnya juga, hostnya masuk ke dalam, lalu ada waitersnya yang akan kasih teman-teman menunya, tanya teman-teman mau pesan apa hari ini, segala macam. Buat teman-teman yang pernah datang ke Miss Jackson, pasti udah familiar banget kalau waiters kita terkenal, waitersnya itu suka ngomong, atau banyak ngomong, atau ramah lah. Karena ketika dia datang, kasih menu langsung, biasanya kita udah punya database teman-teman nih, atau teman-teman tamu pertama kali, atau datang pertama kali, kita akan tanya, baru pertama kali apa? Biasanya minumnya apa? Atau biasanya suka makanannya seperti apa? Nah, di sini yang kita bangun itu sehingga membentuk sebuah ambience yang oke. Jadi dari service itu, dari A sampai Z, sampai mereka bayar, sampai pulang lagi, ini sudah kita pikirkan. Dan sudah kita bentuk sesuai dengan hasil riset kita, teman-teman. Jadi kayak, kalau orang datang ke Miss Jackson kayak, Nas,
kok ini tempat duduknya dempet-dempetan sih, lu bisa senggol-senggolan kanan sama kiri. Nah, ini nggak serta-merta kita bikin begitu aja. Kita bikin itu berdasarkan riset, ternyata anak-anak milenial, terutama junior milenial, mereka tuh lebih suka yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Kalau mungkin dulu zaman saya SMA, kalau kita datang ke sebuah bar, sebuah klub, atau sebuah kafe, biasanya mereka lebih suka yang tempatnya VIP tuh. Ada sofanya, ini dipisah-pisah, sofanya sendiri-sendiri, mereka masing-masing, seperti itu jaraknya jauh-jauhan. Nah, ternyata uniknya, anehnya, hasil riset kita kemarin mengatakan sebaliknya. Teman-teman junior milenial ini, yang dimana memang generasi milenial, junior senior ini menjadi target market kita, mereka lebih suka kalau tempat, atau mereka lebih suka datang ke sebuah tempat yang mereka bisa berinteraksi satu dengan yang lain. Dari hasil riset itu akhirnya kita menghasilkan sebuah layout di Miss Jackson yang dempet-dempetan gitu. Jadi kalau lagi di situ nyanyi-nyanyi, nah mungkin bisa senggol-senggolan, mereka bisa lebih kenalan kayak halo namanya siapa gitu. Nah itu ternyata market kita suka itu. Kalau gue pribadi pun gue lebih suka yang lebih spesial dong, lebih private, lebih VIP gitu. Tapi ternyata market kita nggak sesuai gitu. Jadi balik lagi, mungkin yang gue mau kasih tau ke teman-teman di sini adalah ketika kita bikin bisnis atau teman-teman jadi business owner, bikin bisnis itu bukan tentang kita maunya apa, bukan tentang kitanya, tapi tentang market kita tuh sukanya apa, market kita tuh maunya apa. Kalau kita yang suka, orang lain tentu suka. Tapi kalau market kita suka, itu akan lebih sustain seperti itu. Nah, ini dari sisi experience itu ada service, lalu berikutnya ada yang ambience-nya. Ambience ini juga menjadi salah satu poin penting ketika kita membuat sebuah restoran atau bar atau yang sifatnya dine-in. Nah, ambience ini mau kita bangun seperti apa. Jadi kalau teman-teman datang ke Miss Jackson, sengaja kita bikin tangganya ke atasnya itu udah kaca-kaca semua. Jadi pas mereka masuk ke dalam kayak, wah ini kaca kanan kiri tuh kaca-kaca semua yang biasanya sekarang jadi spot fotonya di Miss Jackson. Kanan kiri kaca, kayak lorong mereka jalan sampai ujung keluar tuh langsung kayak ke tempat yang baru. Jadi kita mau ngasih ambience-nya tuh kayak lu dari rumah, dari kantor, dari kampus, lagi stres, keluar mobil, turun, parkirin mobil, naik tangga tuh lihat sesuatu yang benar-benar kayak, ini apa nih kaca-kaca, pas keluar dari kaca itu ada ambience yang Miss Jackson kayak welcome gitu. Kita kayak bikin langsung, wah lu lihat semua Miss Jackson-nya itu. Nah, ambience itu yang kita mau bangun juga. Dari di luar itu juga ada live band juga, kayak kita nyiapin juga ada entertainment-nya di sana. Setiap hari juga dari Senin sampai Minggu kita ada live band, ada DJ juga. Nah itu ambience yang kita bangun dari sisi entertainment-nya. Di situ ada, kalau teman-teman bisa cek, entertainment kita atau band kita cukup bervariasi dari Senin sampai Minggu. DJ-nya pun kita bervariasi dari Senin sampai Minggu. Nah ambience itu yang kita bangun dari sisi experience-nya. Jadi ketika kita menentukan value proposition untuk Miss Jackson di tengah ini, kita nggak cuma tonjolkan produknya aja, makanannya aja. Mungkin kalau kita ngomong bar, semua minuman sama minumannya. Tapi kita punya nih, kalau teman-teman pernah datang ke Miss Jackson, beverage kita atau minuman kita yang terkenal itu adalah Jackson 5. Itu paling terkenal tuh kalau teman-teman datang, udah pernah belum cobain Jackson 5? Nah itu biasanya seperti itu. Nah itu yang kita naikin juga. Jadi dari produknya ada yang kita naikin, kita punya, untuk makanannya kita punya Jackson Platter, di minumannya kita ada Jackson 5. Nah jadi produk yang kita naikin, kita gabungkan juga dengan experience, sama logo dan nama kita yang kuat. Di bagian brand ini teman-teman bisa nggak hanya logo dan namanya aja, tapi bisa branding identity-nya apa sih, brandingnya apa gitu. Nggak hanya sebuah logo, kayak dari sosial medianya pun di brandnya ini mau dibangun sebuah seperti apa. Nah kebetulan yang tadi gue bilang, kita bikin tuh, orang kita mau kalau teman-teman customer kita datang Miss Jackson, kayak dia datang ke rumahnya si Jackson ini. Si Jackson ini adalah orang African American gitu, bayangannya kalau nonton film-film Hollywood, ada yang African American. Nah ini si Jackson tuh orang yang seperti itu, yang sukanya party, welcome banget, super friendly, yang supel banget, super friendly juga, yang kalau teman-teman datang ke rumahnya mereka sangat welcome banget. Nah itu pesona itu yang mau kita tampilkan. Jadi pas kita kayak ngundang kayak, oke, hari ini Jackson ngundang kalian ke rumah kita ya, kayak oke, bulan depan ulang tahun gue, please come to my birthday gitu. Jadi kita bikin personanya itu yang terus-terusan kita bangun di brandnya, pelan-pelan kita bangun supaya market kita datang ke sini mereka lebih nyaman. Bukan lo datang ke sebuah tempat buat spend uang pulang. Datang ke sini buat ketemu sama Jackson atau ketemu sama teman-teman lo semua di sini, lo bisa saling
komunikasi saling interaksi juga di situ, bangun sebuah brandnya itu sendiri, lalu lo baru bisa create, jadi brand personanya si Jackson makin kuat lagi gitu. Jadi itu yang gue coba bangun buat si Miss Jackson ini sendiri, teman-teman, dari experience, produk, sama brandnya. Nah, pertanyaannya ketika teman-teman bikin bisnis, teman-teman memikirkan nggak 3 hal ini? Biasanya yang terjadi yang tadi gue bilang, produknya aja yang kuat, atau sekarang itu banyak yang brandnya aja yang kuat. Brandnya kuat tapi produknya enggak gitu. Oke, brandnya aja kita udah kerjasama nih sama influencer terkenal, artis terkenal, sehingga kita naikin brandnya tapi produk kitanya nggak kuat gitu. Experience-nya pun bahkan nggak ada. Atau kayak yang sekarang experience-nya itu banyak yang mereka ketika bikin sesuatu lost di experience-nya ini. Nah, kita harus combine ini semua supaya teman-teman bisa cari nih unique selling point-nya apa nih, atau value proposition-nya yang paling uniknya apa nih buat teman-teman semua. Nah, begitu teman-teman. Lalu tadi ini hasilnya nih, kalau yang tadi gue cerita ini udah gue bahas di slide sebelumnya. Sebelah kiri itu ada kira-kira yang customer perlukan apa sih yang customer mau, customernya seperti apa sih, lalu mereka sukanya tuh produk yang kayak gimana, feature-nya kayak apa, servisnya tuh servis yang seperti apa sih. Dari pertanyaan ini teman-teman bisa lihat kan tadi, langsung tuh gue masukin, gue lakuin riset sehingga keluar ambience-nya tuh yang market kita suka adalah ambience yang entertainment-nya ganti-ganti tiap hari. Terus dari servisnya tuh adalah servis yang memang teman-teman yang lain, customer kita suka servisnya adalah servis yang friendly, bukan yang private, bukan yang VIP, servis yang VIP banget, tapi lebih friendly gitu. Atau kayak feature-nya kalau misalnya bisnisnya teman-teman kira-kira ada feature apa yang mereka perlukan juga. Atau dari sisi harga, kalau ngomongin harga, pertanyaannya kira-kira dari unique value proposition kita ini harganya seperti apa sih? Apakah kita bermain di harga yang kelasnya di AB atau CD, atau teman-teman bermain di mana? Nah, itu semua teman-teman bisa dapat dari pertanyaan ini, teman-teman lakukan riset sehingga keluar resultnya seperti apa, ambience-nya seperti apa. Mungkin kalau kurang lebih gambaran besarnya gue pas mau bikin Miss Jackson itu seperti itu sih teman-teman. Jadi buat mencari semuanya itu ada yang kita bangun, ada yang kita gali, ada yang kita riset, ada yang kita cari tahu. Jadi sering berjalannya waktu tuh kan kita nyiapin tempat hampir 1 tahun. Jadi 9 bulan itu kita riset tempat itu udah mulai kita persiapkan juga gitu. Nah teman-teman, jadi setiap brand itu punya value proposition yang berbeda. Kalau Lelo juga berbeda gitu. Dengan Burger-Bar, apalagi Burger-Bar di sini experience kita, saya kasih contoh mungkin Burger-Bar yang sedikit berbeda. Kalau Lelo hampir mirip dengan Miss Jackson. Kalau Burger-Bar ini kita sedikit berbeda nih teman-teman. Berbedanya adalah dari sisi produknya kita lebih kuat karena kita jual makanannya kan. Lu datang ke situ, lu pesen melalui GoFood, GrabFood, kita mau naikin makanannya, memang itu makanan yang gampang untuk dicari, makanan yang enak untuk dimakan, yang makanan yang simple lah. Jadi kita naikin produk itu lebih kita mantepkan lagi. Dari sisi brandnya juga kita ada brand ambassadornya langsung. Anya, ini brand Burger-Bar punya Anya Geraldine loh. Ada logonya, ada namanya, brandingnya juga kuat, kita punya positioning yang kuat. Nah, experience-nya ini kita nggak terlalu kita tonjolkan, karena kita positioning kita adalah lebih ke arah yang to go, seperti itu. Nah, jadi itu semua tergantung dengan bisnis model teman-teman masing-masing untuk menentukan value proposition ini. Seperti itu. Mungkin lebih enak kalau kita bisa diskusi lebih lanjut, nggak bahas tentang bisnis gua aja kali ya, tapi kayak dari teman-teman, mungkin ada yang teman-teman sekarang lagi bisnisnya F&B, lagi makanan, bisnis minuman, apapun jenis F&B-nya, kita bisa diskusi di sini. Apa yang bisa kita diskusikan, apa yang bisa gue bantu juga untuk kita lihat value proposition bisnis teman-teman itu sudah sampai di mana, seperti itu. Lalu next-nya ada pertanyaan, mungkin bisa kembalikan ke Bro Kevin. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua atau dari moderator, silakan. Oke, thank you banget Bro Ernest, share-nya keren banget nih. Cuman tadi saya nangkep nih, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, kayak tadi di Miss Jackson kayak buat story gitu ya jadinya ya. Storyline kayak dia datang nggak cuma spend doang, tapi ada story-nya, si Miss Jackson invite, nongkrong sama teman-temannya, temennya orang datang gitu, keren banget nih. Nah, halo Bro Ernest? Halo. Ya. Oke.
Tadi kedengar nggak suaranya? Kedengeran bro. Tadi sempat Oke. bilang suaranya. Ya. Oke, ini langsung masuk ke pertanyaan ya. Ini dari Pak Thomas, Pak William. Nah, saya mau tanya dong, kalau bisnis F&B offline kan kita bisa memberikan experience. Nah, kalau bagaimana caranya tips bisnis online makanan, tapi tetap bisa memberikan experience yang sama, seperti orang datang ke restoran gitu. Oke, langsung dijawab aja atau gimana nih, Bro Kevin? Langsung jawab. Langsung Langsung jawab dijawab. aja, Bro. Oke, Bro Thomas Joseph. Jadi Thomas Joseph di dua-duanya nama partner gue nih, Bro Thomas sama Bro Joseph. Kedua namanya sama. Jadi, oke, halo Bro. Jadi pertanyaannya kalau F&B offline kan kita bisa memberikan experience dari tempatnya. Tapi kalau kita online bisnisnya seperti apa? Nah, ketika kita bisnis online, experience yang kita bisa kasih tuh ada banyak ada beberapa. Jadi bukan ketika mereka datang ke tempat kita, mereka merasakan ininya, tapi merasakan ambience kita. Tapi yang tadi gue sempat disinggung juga di presentasi, bisa aja ketika mereka datang, kita dikasih experience itu sesuatu yang berbeda. Kayak tadi, ini nasi, kita bikin misalnya nasi rice bowl. Biasanya kan nasi rice bowl dibungkus plastik, kita kasih Gojek, selesai kan? Atau kita kasih GoFood lah. GoFood, kita kasih mereka bawa customer terima, buka plastiknya langsung makan. Gitu kan. Nah, di sini yang experience bisa tambahkan adalah yang tadi gue kasih contoh kayak tempatnya itu kita bungkus pakai 5 kali plastik. 5 plastik, 6 plastik, kita bungkus, kita kasih ke mereka. Jadi pas customer terima kayak buka sekali lagi, oh masih ada plastiknya nih, buka lagi, baru ada makan. Mungkin kayak, kok cuma sekedar gitu sih, tapi itu adalah hal yang pasti gue yakin banget, pasti akan di-post sama klien atau customer kalian kayak, dia ingin kayak, gila nih makan gini aja bukanya ribet banget gitu. Kayak buka makan ini gue dapat surprise nih. Beli makanan A pas kita beli packagingnya sampai 5 plastik atau 5 packaging gitu. Nah, itu sesuatu yang kita kasih experience yang buat mereka kayak ada sesuatu yang mereka dapat di luar dari produk itu sendiri tapi experience-nya juga. Atau contoh lainnya kalau misalnya kita nggak mau main di packagingnya adalah kita bisa kasih kayak di kartu ucapan. Jadi experience-nya dia sebagai customer pas dia datang. Kalau sekarang lihat Hokben, kalau saya nggak salah Hokben itu kalau kita terima mereka plastiknya bungkus 2. Di bungkus keduanya itu ada tulisannya nama waitersnya siapa, terus suhu badan dia siapa, terus kayak saya sehat ada saya sehat suhu badan saya sekian. Terus kita terima kayak kita tahu oh nih kita dari waitersnya sini suhu badannya dia sekian dia sehat. Gitu mungkin itu sekedar kayak sesuatu yang kecil tapi buat customer adalah itu experience yang berarti nih. Ini experience yang ada sesuatu yang oh dia peduli loh dengan concern kita. Nah gitu. Atau bisa juga masih banyak hal lain yang kita bisa lakukan bro untuk online bisa juga contohnya ya. Jadi kemarin tuh saya sempat pas pesen makan kita pesen makan online pas mereka datang ternyata dia datang sama chefnya juga. Bukan chefnya, waitersnya. Jadi saya pesan makanan kayak sebuah hotpot gitu. Dia nggak bilang kalau dia sih cuma pesan biasa. Pas datang ternyata datangnya itu sama waitersnya gitu datang ke tempat saya terus dia bilang ya Pak kita akan bantu settingan semuanya kalau Bapak mau bantu masakin kita akan standby juga gitu. Nah itu kan kayak yang bener loh. Kok tadi nggak dikasih tahu di awal oh iya Pak ini memang kita ada spesial ekstra buat karena lagi PSBB ya dan segala macam kita ada special treatment gitu. Nah itu kan sebuah experience yang otomatis gue langsung ngepost dong kayak gila keren banget nih servisnya bagus banget. Pesan online tanpa ada tambahan dana atau tambahan biaya bisa dapat ekstra seperti itu. Itu contoh yang ketiga juga. Atau mungkin Bro Thomas bisa sharing bisnis F&B-nya online-nya apa biar gue coba relate-kan apa ya kira-kira experience yang bisa kita sampaikan juga experience yang bisa kita godok lebih jauh lagi. Mungkin gitu kali Bro Kevin ya, sambil menunggu nanti lanjutannya. Bener, tapi bener sih, kemasan kan sekarang kurang lebih ya, terakhir itu bisnis online itu atau F&B online lagi naik nih ya. Jadi ini gue pernah pesen makanan, kemasannya sih biasa yang kayak kemasan kardus-kardus gitu ya. Cuman ternyata habis makan itu ada tulisannya tuh, nambah lagi gak lo? Tanda seru 3 kali. Wah gue kaget kan, gue bilang wah ini sih bener-bener
Tapi gue lupa brandnya apa, karena waktu itu kan gue lagi cari ya promo aja lah, cari kan biasa lah ya. Cari Ya. yang hemat-hemat, cari yang promo. Pas begitu experience makanan datang, wah seru banget sih. Gitu. Ya, Ya, itu mungkin jadi salah satu juga kali. itu salah satu contohnya juga bro. Jadi yang tadi lu bilang abis makan nggak ada, ya udahlah nggak ada experience apa-apa. Pas selesai makan di bawahnya ada kan, ada lagi tulisannya atau ya tadi nambah lagi nggak lo atau apapun itu sekedar tulisan, tapi itu adalah experience yang kita bisa kasih ke customer kita. Bentuk kecil dari experience yang pas lo makan ada sesuatu yang mereka dapat di luar produknya itu, yaitu experience itu sendiri gitu. Gitu sih bro Kevin. Nah, nah mungkin kalau kita ngomongin soal F&B nih bro, mungkin kan banyak lah ya, kalau misalkan dari zaman gue kuliah pun temen-temen pasti pengennya, gue pengen bisnis F&B, gitu kan. Nah cuman lu bisa share gak sih, mungkin pahitnya bisnis F&B itu apa sih? Pahitnya. Karena kan mungkin kita ngomongin F&B ya, kita ngomongin mungkin kalau ngomongin lancar semuanya tuh dapat margin tuh besar-besar lah ya. Gue juga punya teman di jalan F&B, dia cerita besar-besar, cuman pahitnya ini nih yang mungkin bisa di-share sama teman-teman yang dia ada SS Summit, supaya ada pencegahan atau bisa berpikir 2 kali solusinya seperti apa. Oke, jadi kalau kita ngomongin pahitnya nih ya, yakin nih teman-teman mau denger pahitnya. Jadi kalau kayaknya bisnis nggak hanya F&B lah ya, pasti teman-teman udah ikutin SS Summit ini dari awal sampai dari hari 1 sampai hari ketiga ini pasti udah tau lah kayak bikin bisnis itu pasti nggak semulus itu, pasti akan banyak up and down-nya dan pahitnya itu pasti banyak banget. Gue 10 tahun lebih banyak pahitnya daripada manisnya bro, sebenarnya gitu. Jadi kalau di F&B sendiri, menurut gue di awal itu mungkin ini nggak hanya di F&B sih, bisa di semua bisnis apapun ya, ini termasuk juga. Tapi yang pasti kalau di F&B itu menurut gue kita sering salahnya itu di awal. Yang tadi gue sampaikan itu kita nggak ngelakuin riset loh. Namanya riset itu ketika kita punya produk, kita nggak pernah ngelakuin riset itu sendiri. Jadi riset itu kita kayak, buat apa riset? Gue bikin produk gue nasi dendeng balado, misalnya nasi dendeng balado, udah enak, habis itu langsung pede dia bikin enak nih. Contohnya nih yang sering gue terjadi ya, kayak gue di bangku mentor gue kan sering banget nih kita ke daerah-daerah buat ngasih seminar tentang gimana mulai bisnis, start bisnis kan. Yang kesalahan yang sering gue terima adalah mereka sering banget kalau mereka bikin bisnis, terutama di F&B, mereka bikin produknya, habis itu mereka langsung kasih coba dong. Gue bikinin nasi dendeng balado, gue kasih coba deh, gue kasih cobalah ke mungkin pertama ke orang tuanya. Bro, namanya anak bro, kalau bikin masakan, kasih coba ke orang tuanya, pasti bilang enak, ya nggak? Bener nggak gue? Pastilah. Itu sama aja kayak nanya ke pacar, aku ganteng nggak atau aku cantik ya? Pasti bilang iya. Setelah dari keluarganya, lo tanya lagi ke pacar kan, yang masakan aku enak nggak? Aku mau jualan nih, wah enak banget. Boleh jualan, bener nggak? Kalau dia bilang enggak, dia kelar bro. Bener. Ngambeknya bisa seminggu tuh, habis bilang makanan gak enak gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu yang bikin satu sisi bikin PD-nya naik bagus, tapi jawaban itu bukan jawaban valid buat lo mulai bisnis bro. Gitu. Buat lo mulai bisnis itu bukan sesuatu validasi gitu. Nah, itu yang sering terjadi adalah mereka terlalu pede kayak oke, kasih ke orang tua enak, kasih ke pacar enak, akhirnya bawalah ke kampus, bikin 20 biji. Dikasih ke teman-temannya di kampus. Mereka bikin kecil-kecilan lah riset katanya. 20, 18 bilang enak, 2 lagi bilang kurang banyak porsinya. Bos, namanya lokasi, teman-teman lo coba, gratis, pasti semua bilang enak, apalagi anak kampus. Apalagi yang ngekos, ya nggak? Lalu lagi ngekosnya dikasih makan gratis, nggak mungkin dong lo kritik nggak enak, kurang banyak porsinya. Bener nggak? Nah, itu yang sering terjadi tuh di teman-teman yang lagi mulai bisnis, terutama di F&B, itu sering terjadi. Nah, akhirnya karena PD-nya meningkat, mulailah dia produksi lebih banyak. Bukalah dia PO. Buka PO pertama 50 orang. PO kedua mulai naik. Tapi kok PO ketiga ke belakang mulai hilang ya? Kok mulai orang nggak mesen lagi gitu? Atau mulai nggak ada repeat order? Itu karena ternyata pas dia cari tahu nggak repeat order tuh ditanya suka ke asinan lah, suka kepahitan, rasanya itu belum yang sesuai. Karena yang dia buat itu bukan yang diinginkan oleh market dia. Gitu, balik lagi ke situ. Nah, itu sering terjadi.
Nah kalau kita ngomongin pahitnya itu adalah yang pasti kita bikin sesuatu produk atau makanan. Positifnya adalah makanan kan kebutuhan pokok semua orang bro. Siapapun kita, apapun kita, pasti kita akan butuh makan. Nah cuma balik lagi makanan yang kita siapkan ini orang suka nggak? Nah pahitnya itu adalah ketika kita bikin, kita udah riset segala macam, enak ternyata orang nggak bisa nerima. Lidah orang nggak sesuai. Produk kita, makanan kita ini nggak bisa diterima oleh orang gitu. Nah itu banyak banget. Nah apalagi kalau kita udah bikin restoran yang dine-in, yang udah kita siapin, itu bisa banget tuh kelihatan tuh bro kayak lu siapin buat bikin interior aja udah berapa ratus juta, buat kitchen udah berapa ratus juta, terus pas kita buka sebulan sepi, 2 bulan sepi, 3 bulan sepi, bulan ke-6 tutup bro. Gitu. Gue nggak muluk-muluk deh, kalau lo tahu Senopati itu turnovernya tinggi banget. Dalam setahun, restoran baru itu bisa ada 7-10 restoran dan bar baru. Tapi yang tutup lebih dari 10 bro. Iya, benar. Sama di Peak kayaknya dulu tuh ya. Nah, betul. Contohnya lagi kedua di Peak menurut gue turnovernya lebih tinggi lagi dari Senopati. Dalam 1 bulan yang tutup buka bisa banyak gitu. Nah, itu menunjukkan yang tadi gue bilang pahitnya itu bisnis F&B ya seperti itu. Nggak selalu orang bisa terima dengan produk kita. Karena kan ngomongin lidah kan beda-beda bro. Gitu. Apalagi ketika kita udah bikin brand kita cross culture. Cross culture itu let's say ya masakan Padang sama masakan Jawa pasti beda bro. Gitu. Kalau makan Batak sama makanan Padang, masakan Padang pasti beda. Ada orang yang nggak suka pedas, kalau makan masakan Manado pasti bingung bro. Pedas semua nih. Bikin telur dadar pedas gitu kan ya. Memang culture di sana memang sukanya spicy gitu kan. Nah, ketika kita udah cross culture, itu mesti didalemin lagi tuh. Didalemin lagi adalah produk kita mau seperti apa gitu. Bisa nggak diterima di semuanya. Makanya F&B yang hebat adalah F&B yang bisa buka di banyak culture, bisa cross culture gitu. Bisa diterima di daerah atau di banyak tempat lah. Oke, keren banget. Thank you Bro Ernest nih. Kayaknya ada yang nanya lagi nih Bro. Dari Budi Pranata. Kalau jual minuman Thai tea, kopi di gerobak, sorry. Kalau ini. Kalau jual minuman Thai tea, kopi di gerobak apa lebih baik di mall atau di ruko? Nah, bagaimana kasih experience-nya kalau di gerobak? Oke, jadi Pak Budi, halo Pak Budi Pranata, kalau jual minuman Thai tea atau kopi di gerobak apa lebih baik di mall atau di ruko? Nah, itu balik lagi ke segmennya Pak Budi, gimana mau jualannya? Kalau geografik atau geografisnya atau tempatnya pasti akan lebih baik di mall. Kenapa saya bilang di mall? Mall itu adalah orang sudah datang ke mall tanpa harus tahu brandnya Pak Budi dulu. Kayak misalnya Pak Budi buka di Transmart contohnya, orang datang ke sana karena ada Transmartnya. Tapi ketika Pak Budi bisa menjadi outstanding di situ, orang datang ke situ bisa beli. Tiba-tiba yang tadinya nggak mau minum Thai tea, pas nengok kiri lagi capek ngantri, haus ada Thai tea bisa jadi beli. Itu menurut pendapat saya pribadi akan lebih baik jika buka di mall. Karena di mall itu udah ada ekosistemnya. Kalau di ruko, kita mungkin hanya orang yang datang ke ruko itu. Kalau orang nggak mau datang ke ruko itu ya akan sulit. Atau misalnya Pak Budi mau buka brand sendiri, satu ruko brandnya sendiri Thai tea-nya. Nah jadi orang harus datang ke ruko itu karena mereka mau beli Thai tea-nya Pak Budi gitu. Jadi marketnya itu tadinya yang marketnya lebih besar, market share-nya atau porsi market itu lebih besar, Pak Budi buka di ruko itu diperkecil sendiri. Tapi kalau kayak kita di mall, mungkin kita suka merasakan juga niatnya ke mall cuma mungkin mau beli kebutuhan pokok, cuma mau beli ke Carrefour aja, tiba-tiba pulang-pulang jadi bawa bakso, bawa somai, bawa es, bawa Thai tea, gitu. Nah, karena pas kita datang ke sana ada sesuatu yang menarik kita beli, gitu. Nah, jadi dengan Pak Budi buka di mall akan lebih membesarkan marketnya Pak Budi sendiri sih, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kasih experience-nya di gerobak gimana nih? Gitu, experience-nya itu kalau kita ngomongin di gerobak mungkin ya mungkin yang sekarang sudah ada Pak ya, kayak aduh saya lupa nama brandnya, es krim Turki itu kalau Pak Budi pernah lihat di mall-mall gitu, ada mungkin ini experience buat anak kecil yang dia pegang, terus es krimnya suka nempel di batangannya kayak dibalik-balik pas anaknya mau ngambil, es krimnya dibalik, diginiin lagi, digoyang-goyang gitu. Itu kalau es krim. Nah kalau Thai tea mungkin yang bisa ditambahkan ya Pak ya, yang saya kebayang kayak
bikin Thai tea itu kan, kalau saya nggak salah juga, bikin Thai tea itu kan bisa yang pakai dipanjangin gitu, terus airnya turun kayak bikin kopinya itu kan dipanjangin. Jadi ketika kita ngomongin experience-nya, nggak hanya di experience end customer-nya aja, tapi bisa di bisnis prosesnya juga, Pak. Bisnis prosesnya itu ketika kita bikin, pas proses bikinnya itu bisa jadi experience-nya mereka juga. Contohnya kalau kita orang lagi bikin yang the crepes atau sejenisnya itu kan, orang suka datang ngeliatin kan orangnya bikinnya gimana nih, atau pas lagi bikin martabak atau bikin apa, orangnya suka action sambil begini gitu kan. Nah itu dia ngasih experience pas bisnis prosesnya. Nah pas kebetulan saya belum pernah bisnis Thai tea, Pak. Jadi bisnis prosesnya dalam pembuatan Thai tea-nya saya kurang paham. Tapi yang saya tahu pas ketika bisnis proses itu ada yang bisa kita tampilkan. Jadi itu pun akan jadi attraction orang yang tadinya nggak mau beli gitu. Orang lagi jalan lihat, tapi lihat kita tiba-tiba gini. Itu kan Instagramable banget tuh, Pak. Di-post lah di sosial media kayak, wah ini dia bikin apa Thai tea nih, lama-lama mendekat dan beli gitu. Jadi experience itu yang bisa Bapak tawarkan buat customer Bapak, nggak hanya di end customer aja, tadi saya bilang di packaging dan lain-lainnya juga, tapi di dalam bisnis prosesnya itu pun bisa dikasih experience juga, Pak. Gitu. Begitu Bro Kevin. Dan Pak. Tapi ngomongin tadi experience menarik begitu segala macam ya, gue jadi ingat salah satu, mungkin kalau kita main Instagram, itu ada orang jual pop ice kalau nggak salah daerah Bekasi, pakai musik-musik, kalau kita bilang musik-musik apa ya, musik-musik berikut ya Bro. Pernah lihat lu ya? Wah, lihat juga. Gitu lempar-lempar ditaruh. Udah gitu dia ambil es batunya juga nggak deket, biasa kan ambil dari samping. Nah dia bawa dari belakang, dia lempar, dia tangkap tuh. Wah itu keren juga sih. Gue ingat. Ya. Itu experience sangat hebat banget. Itu experience sangat bagus banget. Ya. Bahkan lu pun kalau nggak pernah beli, cuma lihat di sosial media aja lu bisa ingat itu kan main itu. Berarti experience yang dikasih itu benar-benar orang kena gitu. Sampai lu bisa ingat itu gitu, Bro. Mantap. Ya. Oke, teman-teman, ini kan mastering di bidang F&B banget nih. Tadi kan kita juga ada banyak banget materi. Mungkin bisa lebih tanya lebih detail nih teman-teman. Kira-kira bisnis yang dijalanin apa? Mungkin bisa minta insight juga. Untuk next step-nya apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Riset-risetnya gitu kan. Karena kan tadi juga sambil bikin tempat makan, ternyata sambil riset juga ya bro ya? Bro, sorry sebentar. Sorry sebentar, suaranya nggak keluar, sebentar. Oke. Sebentar. Oke nih, sambil nunggu back lagi nih. Nah, teman-teman sambil menunggu Bro Ernest kembali lagi, boleh nih tanya-tanya. Mungkin yang lagi bikin F&B, lagi bergerak, lagi berencana, minta tips-nya, boleh banget tanyain. Gitu. Sayang banget kalau nggak melewati gitu. Ya. Oke. Nah, Bro, gue juga gue deket lah beberapa temen gue yang bikin F&B nih. Menurut lu nih, kalau kita ngomongin bahan makanan kan F&B itu rentan ya kalau soal stok bahan gitu ya? Oh iya banget bro, itu spoilnya atau waste-nya tuh emang harus diperhitungkan. Itu gue 2 tahun pertama cukup struggle dengan itu juga bro. Oke. Berarti emang itu salah satu faktor juga mungkin ya yang bisa bikin kualitas juga. Karena justru waktu itu gue sempat pengen bikin jus. Mungkin kalau tahu jus daerah Jembatan 5 lah di Jakarta gitu kan. Ada tukang jus, dia jual mug sebesar-besar gini. Mungkin kalau tahu, nah gue mau experience buka itu sama teman gue, tapi di daerah selatan lah ya. Cuma gue konsul ke teman gue, dia bilang kan kayak, Vin, lu harus perhitungin tuh buah, kata dia ya. Kalau lu taruh di tempat terbuka, itu paling berapa jam udah hancur, kata dia. Lu rugi, kata dia. Lu harus taruh tempat dingin. Wah, gue bilang, emang F&B gak segampang itu sih, tapi semenarik itu. Kalau lu tahu daerah Jembatan 5, jus kembung kalau tahu deh tuh. Mungkin anak-anak Jakarta tahu kan. Jus kembung. Itu dia jual segede-gede gini. Apalagi itu buah kan bro, buah kan ya kayaknya lu taruh di luar ruangan, di luar kulkas gak nyampe sejam aja udah mungkin gak nyampe 6 jam lah, 6 jam udah mulai berubah rasanya, warnanya gitu. Nah ini bro jadi ada nanya nih,
Dari Pak Thomas Joseph lagi nih. Pak, kalau bisnis makanan margin yang umumnya berapa persen? Dan berapa persen dana yang ideal untuk kita gunakan untuk pemasaran? Oke. Oke, Pak Thomas Joseph. Mungkin boleh kasih tahu sedikit Pak Thomas Joseph udah mulai bisnis di F&B, kalau sudah bisnisnya di F&B apa, biar lebih mengerucut lagi. Karena kalau kita ngomongin margin, umumnya ya, kalau gue selalu set margin itu 100% bro dari COGS. Gitu, gue set margin itu 100% dari COGS-nya. Gitu, berapa persen dana yang ideal untuk marketingnya, pemasarannya itu 15%. Tapi balik lagi, ketika kita lagi di lapangannya, rata-rata orang umumnya bisa ambil marginnya sekitar 80-100% lah untuk mereka. Untuk gue pun ya, dari pengalaman gue yang bisnis ini, marginnya kita selalu berusaha di 100%, bahkan lebih dari 100%, 120 gitu. Balik lagi tergantung bisnisnya Pak Thomas Joseph apa. Kalau minuman, kayak kopi, gue yakin 200% pun bisa kok kita kejar gitu. Tergantung nih value proposition-nya gimana. Kayak tadi yang gue bilang kopi Senayan, mungkin yang kopi Senayan itu waktu pas gue bikin marginnya sekitar 100% lah max. Tapi yang Bean Me Up Coffee itu marginnya bisa 200%. Karena ambience kita tempat kita juga menunjang kan value proposition buat sehingga menghasilkan pricingnya itu memang yang berbeda, yang premium seperti itu sih bro. Itu paling mungkin cukup menjawab atau dan oh ya by the way Pak Thomas Joseph, jadi biaya dana ideal untuk kegiatan pemasaran ini sedikit berbeda-beda nih Pak. Berbeda-bedanya adalah jenis bisnisnya apa dan seperti apa. Kalau kayak saya 15% dari omset bulan ini saya pakai untuk biaya marketing bulan depannya. Jadi semakin meningkat omset saya, biaya marketing saya atau pemasaran saya juga akan semakin meningkat juga di bulan berikutnya gitu. Jadi biasa kan ada bisnis yang udah rame nih, udah sukses, udahlah marketingnya rata, dia ngarepnya bisnisnya naik kan ke atas ini. Nah kalau saya selalu percaya dengan mereka jalannya sejajar. Oke, marketingnya kita naikin, omsetnya akan naik lagi. Marketing naik, omsetnya naik lagi. Nah itu yang selalu saya pegang ke tim saya, selalu saya sampaikan ketika kita bikin ini, pemasaran kita bisa kita sesuaikan dengan omset kita. Jadi naik terus tuh Pak. Gitu 15%. Bahkan di awal bergerbar itu di awal bergerbar itu kita bikin 20% Pak. Biaya marketingnya karena kita mau bagi jual-jualan buat marketingin gitu. Oke, keren. Oke, lanjut lagi. Bonas ada nanya lagi nih dari Pak Paul Iskandar. Ada yang bilang tren kopi outlet yang sekarang udah berjamuran di mana-mana nih udah mulai menurun nih. Nah, menurut Bro sendiri, ini menurun karena marketnya atau karena apa nih? Kopinya nih? Ya. Atau pemainnya terlalu banyak, sorry. Jadi marketnya bikin turun atau pemainnya mulai terlalu banyak? Betul. Oke. Pak Paul Iskandar. Ya, Pak Paul Iskandar. Jadi Pak, saya waktu bikin kopi Senayan itu 2016. Jadi kalau saya sempat lihat itu cukup pas saya melihat bisnis tea house yang tadi saya sampaikan pas presentasi itu 2013 Pak. 2013 itu bisnis kopi sudah melonjak. Market share-nya di dalam bisnis kopi itu cukup besar sekali. Nah, 2013, 14, 15, 16 itu sudah makin besar. Saat saya masuk di bisnis kopi ini 2016, itu market size-nya sangat besar sekali. Gitu. Dan 2017, 18 makin besar lagi saat kedatangan ada kopi tuku, kopi kenangan, itu makin besar lagi. Tapi perlu kita ketahui, kita berbisnis apapun, apalagi F&B, itu harus ada namanya supply dan demand. Supply sama demand ini harus ketemu. Jangan sampai over supply apa over demand. Kalau over demand, oke, lebih enak karena ada demand-nya. Bisa kita caplok. Tapi kalau over supply-nya di sini gede, di sini ini ya segini-segini aja. Gitu. Nah, yang saya bisa mungkin yang pendapat saya pribadi adalah saat ini market size-nya kopi itu ya sudah terbentuk. Gitu. Sudah terbentuk, nggak akan jauh lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Dalam artian memang ya sudah segini-segini aja. Nah, tapi supply-nya ini pemainnya banyak banget, Pak. Bahkan mungkin ya, kalau kita cari risetnya atau data validnya, saya yakin setiap minggu pasti ada satu coffee shop yang buka. Saya yakin banget, pasti di seluruh Indonesia.
Karena setiap kali saya ngomong di kampus, di seminar, di workshop, pasti hampir setengahnya itu bisnisnya coffee shop gitu. Nah, jadi itulah yang menurut saya yang membuat sekarang bukannya demand orangnya yang minum kopi masih ada banyak, betul. Itu aja. Nah, ketika supply ini datang, brand ini datang, Bapak mau bikinnya kopinya seperti apa? Uniqueness-nya harus berbeda dari sisi produknya, experience-nya atau brand-nya. Itu 3 hal itu yang menurut saya harus harus dicari, Pak, gitu. Jadi ketika Bapak masuk market ya boleh. Sekarang ini kan mulai berjamuran kayak kopi kenangan, bahkan sampai diinvest sama venture capital luar negeri yang hebat, sangat hebat, bahkan sampai artis-artis juga masuk juga invest di situ, karena yang dia tawarkan itu udah bukan hanya di luar dari produknya itu, tapi adalah kemudahan untuk membeli kopi itu sendiri. Di mana-mana ada gerainya, terus kalau Bapak cari GoFood ada kopinya, gitu. Nah, jadi dari sekarang ini main game di dalam bisnis kopi ini nggak hanya cuma kopinya aja, tapi gimana cara kita memenangkan market size di dalam market share yang ada itu. Market itu seperti apa? Contohnya, Pak, di Cina itu ada kopi yang lagi terkenal, saya lupa namanya. Kopinya itu bahkan bisa pesen, kita udah mau datang nih ke tempat itu, pesannya melalui aplikasi, 5 menit, 10 menit sebelum kita sampai pesen, nyampe tempat itu tinggal ambil, pergi lagi. Itu lagi menjamur di Cina tuh, Pak, sebelum ada corona. Nah, sekarang udah mulai harus mencari bisnis model di dalam kopinya itu seperti apa. Gitu. Mungkin seperti itu, Pak Paul. Oke, semoga cukup menjawab ya Pak Paul ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, diskusi lagi boleh banget. Boleh, Pak Paul. Ada lagi yang nanya nih tadi. Oh, balik lagi nih dari Pak Budi nih, dia nanya. Kopi Senayan keunikan produk atau rasa, Bro? Katanya. Atau rasanya, Bro? Oke, jadi kalau di Kopi Senayan ini, produknya mungkin produk kita cukup bersaing dari sisi keunikannya. Tapi mungkin saya sampaikan dulu nih, Bapak, Ibu, teman-teman yang hadir di sini, saya bukan peminum kopi, jadi saya bukan ada di market Bapak, Ibu yang bisnis kopi. Karena saya sama sekali nggak minum kopi. Jadi kalau ditanya rasa, kayaknya saya kurang bisa menjelaskan dengan baik gitu. Tapi yang saya tahu adalah bisnis modelnya Kopi Senayan, kita selalu hadir di tempat daerah perumahan, Pak. Gitu. Yang kita menjadi uniknya kita adalah kita nggak hadir di tempat yang tadi mungkin di mall atau di ruko, tapi kita selalu hadir di daerah yang memang daerahnya itu perumahan. Gitu. Kita mau hadir di tengah-tengah mereka buat orang yang mau ngopi, dan harganya pun cukup terjangkau. Jadi kalau mau ngopi bisa pesan dari kita. Nah, itu kita tampilkan bahwa Kopi Senayan geografisnya ada di tempat-tempat yang memang perumahan. Dari sisi kopinya ya kita cukup bersaing dalam artian jenisnya, rasanya gitu. Menurut CEO saya, orang operasional saya ya cukup. Tapi saya sendiri nggak bisa memberi banyak pendapat mengenai rasa kopinya karena saya nggak ngopi, Pak. Mohon maaf. Makanya saya pas di awal bikinnya tea house bukan coffee shop gitu. Oke, lebih suka ngeteh ya, Bro? Berarti tim teh ya? Tim ngeteh. Bikin tim teh, saya bukan tim kopi, tim teh gitu. Tapi 2016 akhirnya gue masuk ke coffee shop juga karena gue melihat, wah ini kayaknya cocok buat market size itu makin membesar. Market share-nya makin membesar, gue bisa ngambil market size-nya cukup besar juga nih. Ketika orang bikin semuanya di perkantoran, di tempat yang di mall, di rame, belum ada yang mau ngambil market perumahan gitu. Cobalah akhirnya kita bikin di daerah-daerah yang memang dekat dengan perumahan, tempat nongkrongnya lebih bukan di daerah di ibu kota, bukan di daerah tengah kota gitu. Oke, mantap banget, Bro. Kita lanjut lagi nih, banyak nih Bro yang nanya nih. Keren juga nih teman-teman dari SS Summit. Ini ada pertanyaan dari Gilang Indi. Sebentar. Proses riset pasar produk F&B dites ke berapa orang minimal sampai dianggap valid? Oke. Jadi kalau kita pas tadi, mungkin tadi saudara Gilang sempat dengar yang presentasi gue itu. Jadi pas tanggal gue riset kuantitatif kualitatif itu berapanya itu supaya valid sebenarnya nggak ada acuan, harus bikin 100, 1000 atau bahkan 10, itu nggak ada acuan pastinya sih, di dalam teorinya pun kayaknya tidak ada. Tapi kuantitatif itu adalah kita semakin banyak semakin bagus, karena ini kan kuantitatif, quantity.
kuantitinya semakin banyak yang ngomong iya akan semakin bagus gitu. Kayak kita buat Miss Jackson kemarin lebih dari 500 di kuantitatifnya. Kita mau ngambil pasar sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan target market kita ya. Jangan sampai target market kita adalah pelajar umur 17 sampai 25, tapi yang kita kasih orang tua kita, temennya papa mama kita. Jadi pas kita kuantitatif itu nggak valid gitu. Menurut saya validnya itu adalah valid ketika kita sebar itu kuantitatifnya sesuai dengan target market kita. Itu akan jauh lebih valid. Dari sisi jumlahnya teman-teman akan semakin banyak semakin bagus. Kalau ngomong satu ya kuantiti satu jelek dong, ngomong kuantiti ya 100 sudah oke lah. Bisa lebih why not, 120, 130 kenapa enggak gitu. Kayak sekarang ini saya lagi ngelakuin riset buat bisnis yang Bangku Mentor, itu kita udah lebih dari 2000 kuantitatif yang kita sebar gitu. Tapi itu pun gue ngomong ke tim masih kurang gitu. Sebar lagi lebih lagi gitu supaya lebih valid lagi kan hasilnya gitu. Nah kalau kita ngomongin F&B mungkin kuantitatifnya bisa disesuaikan dengan target market kita. Habis itu kualitatifnya itu yang lebih penting. Kualitatif itu kita FGD mungkin ya namanya FGD paling banyak 10 sampai 15 orang kita FGD. Kalau kita bisnisnya F&B makanan udah ada produknya, kita test food di situ. Kita kasih lihat keunggulan kita kasih coba mereka dulu, dari coba itu mereka komennya seperti apa. Balik lagi, semakin banyak teman-teman FGD semakin bagus, akan semakin terima masukannya semakin banyak, semakin suara masukan itu bulat itu semakin sama, berarti memang sudah lebih menjurus lagi. Dalam artian gini, kita sebar 15, FGD pertama mungkin oke, masih rasanya kok ada yang bilang di sini asin, di sini terlalu manis, di sini kepedesan, di sini apa, oh berarti ini belum terbentuk. FGD yang kedua udah mulai nih, oh ini porsinya udah pas, kita porsinya udah suka semua nih, 15 porsinya udah pas kok, harga sekian juga udah oke juga, tapi pas dimakan kayaknya ini penyajiannya atau platingnya kurang oke deh. Buat harga segini nih penyajiannya terlalu, masa pakai styrofoam sih harga segini misalnya. Oh berarti kita benahi lagi di FGD ketiga. Ya soalnya FGD itu perlu kita lakukan buat terus mengembangkan sampai hasilnya, oh oke, harga segini produk ini oke, ini enak, ini suka. Akhirnya kita bisa keluarin ke market lebih enak lagi gitu bro. Itu mungkin sih kalau ditanya berapa orangnya, bisa gue jawabnya seperti itu. Atau ketika terakhir, ketika kita observasi itu bisa juga dilihat juga. Jadi kalau ditanya jumlahnya kayaknya tergantung wise-nya berapa, itu tergantung teman-teman semua. Tapi 100 itu angka yang oke buat kuantitatifnya gitu. Semakin lebih semakin bagus. Begitu bro Pak Gilang Indi. Oke, sebenarnya mungkin kalau gue bisa tarik kesimpulan sampai lu mantep dengan hasilnya kali ya gue. Apalagi pas di forum FGD itu kan. Lu bisa bahas pertama tentang produknya dari raw sampai lu ketemu pola rasa, plating, terus packaging gitu ya. Mungkin sampai lu merasa oke nih siap gitu. Nah, data kuantitatif mungkin lebih ke arah produk lu atau brand lu dengan umur segitu diterima atau enggak gitu ya. Lu bisa terima atau enggak nih. Begitu. Baru shop ke FGD. Oke bro, kita lanjut lagi nih bro. Oke, makin panas nih makin malam. Dari Wawan S. Experience dengan lokasi di luar mana kok katanya? Lebih penting mana? Experience dan lokasi. Lebih duluan yang mana nih kata dia? Oke, yang tanya siapa bro, di sini belum keluar tadi? Dari Wawan. Itu ada di kolom satunya. Oke. Oke, experience dengan lokasi duluan mana? Lebih penting mana? Nah, kalau ini yang tadi gue bilang ketika kita bikin value proposition buat bisnis kita, F&B kita, di situ bisa terlihat tuh. Balik lagi jenisnya kita apa? Kalau kita bisnisnya kayak yang dine in kayak Lelo, Miss Jackson, otomatis lokasi number one, nomor satu, lebih dulu. Itu lebih dulu dalam artian ya kalau kita bikin udah produknya enak, experience-nya bagus, tapi kita bikinnya di dalam gang yang sulit dicari, atau kita bikinnya bahkan bukan di tempat yang memang buat restoran, buat makanan itu nggak common gitu. Itu menurut gue jauh lebih sulit bro. Jadi menurut gue pribadi ya, berdasarkan pengalaman gue lebih penting lokasinya dulu. Lokasinya ada, experience kita bisa bentuk seperti itu. Apalagi terutama yang tadi gue bilang, terutama bisnis yang memang kayak gue dine-in ya, lokasi pasti
harus nomor satu bro. Karena kalau lokasi lihat di Waze aja jalannya susah, jalannya kecil, nggak bisa masuk gitu kan, kayak aduh gimana orang mau datang ke sana udah keburu nggak jadi deh gitu. Atau misalnya kayak di Pik tuh ada ruko kan rame tuh, kalau di Pik kan ruko apa yang depan tuh rame tuh, tapi lu belinya ruko yang paling belakang karena murah karena apa, that's why yang depan harganya lebih mahal bro, karena yang ke sana akan lebih banyak gitu, karena marketnya kan lebih besar di sana. Sebelum sampai ujung akan udah ke stop dulu nih, kesaring di depan tempat di depannya gitu. Jadi lokasi itu penting. Ketika kita udah punya lokasi, baru experience itu bisa kita tambahkan. Percuma bro, experience kita udah keren banget, interiornya bagus, service kita juga udah kita setting sebagus mungkin, tapi lokasi kita nggak bisa dijangkau kan sulit gitu. Menurut gua gitu sih, Wawan. Oke. Keren nih. Terus lanjut lagi dari Pak Budi ada nanya lagi nih. Sekarang bisnis burger bar dan kopi, gimana selling online-nya? Besar gak kata dia tuh? Bagaimana manage sosial media, terus pakai channel apa aja kata dia? Oke. Sorry, minum dulu sebentar bro. Ya, jadi dulu take time. Terlalu bersemangat gue jadi agak seret juga nih. Oke, jadi Pak Budi, untuk yang sekarang, jadi menurut saya ini juga yang saya baru ini juga Pak, baru pengalaman baru juga 10 tahun berbisnis, 6 tahun di F&B, baru menemukan juga nih karena ada COVID dan pandemik ini, mau nggak mau kita yang tadinya saya nggak nggak online banget, anaknya mau nggak mau harus online seperti itu. Nah itu juga ada transisi yang cukup signifikan tuh dari sisi operasionalnya, produksinya sampai pengirimannya seperti itu juga. Nah kalau di Burger Bar sendiri sebenarnya sellingnya itu untuk sekarang online itu masih agak kurang Pak. Masih menurut saya pribadi yang belum sesuai dengan ekspektasi kita. Itu karena apa? Karena kita nggak siapin itu sebagai tempat yang to go banget. Tadi tempat itu masih bisa dine in segala macam, sehingga overhead kita masih cukup tinggi Pak. Jadi selling untuk online-nya yang bergebar masih kurang. Tapi yang kopi Senayan itu semakin adanya WFH, semakin adanya orang di rumah dan orang nggak keluar rumah, nggak ngopi lagi untuk nggak keluar rumah untuk ngopi, yang kopi Senayan ini cukup meningkat gitu. Yang saya lihat karena statusnya sekarang Broadway Jakarta sudah menjual saham keseluruhan kopi Senayan itu, tapi memang yang beli atau partner saya masih ada di situ. Kita kemarin sempat diskusi, saya pun sempat belajar sama dia gimana sih cara ningkatin ningkatin penjualan online-nya. Nah, saya dapat satu tips and trick dari teman saya yang menjalankan kopi Senayan, menjalankan kopi Senayan saya ini, Pak. Jadi dia naikin di GoFood ya. Di GoFood itu dia naikin dengan cara dia ngelakuin promosi. Kalau sekarang kita promosi, kita kasih Pak Ernest kita kasih kopi, Pak Ernest review kopinya di sosial media, di post, habis itu tag kopi kita, habis itu kita di review Pak, gitu kan. Atau ke influencer kan juga gitu kan. Sekarang lagi zaman nih, kirim barang ke influencer, makanan, minuman, influencer review, enak atau enggak, di post, di repost gitu kan. Nah, ternyata ada satu strategi nih Pak, gitu, satu strategi yang berhasil digunakan oleh partner kopi saya. Jadi dia bikin, daripada dia kasih influencer ngepost, dia kasih influencer itu saldo GoPay atau jenis GoPay atau OVO, dia kasih di situ, mereka yang pesankan. Jadi mereka pesankan melalui GoPay, sehingga di GoPay pun yang pesan banyak. Jadi ratingnya di GoPay naik, tapi sekaligus di review sama influencernya. Jadi di GoPay makin sering dipesan, di GoFood makin sering dipesan, sehingga banyak pemesanannya. Jadi sekali ngelakuin marketing, langsung tuh Pak dapat influencernya yang repost di sosial medianya, tapi di GoFood itu juga ratingnya naik terus karena banyak orang yang pesan gitu. Nah itu pun saya baru belajar pas corona ini, pas pandemik ini, saya tahu dari dia, saya mencoba untuk mengaplikasikannya Pak gitu. Nah itu salah satu. Tapi kalau ditanya besar atau enggak, Lelo saya dan bisnis saya nggak bisa saya online kan. Ternyata bisnis model lain belum siap untuk di online kan, jadi saya nggak, pandemik ini coba mengonlinekan 1 bulan, setelah itu nggak kita lanjutkan karena tidak sesuai ekspektasinya, dan ternyata tidak semudah itu juga yang tadinya offline kita online kan begitu. Tapi yang Burger Bar-nya kemarin tetap jalan online juga. Yang kopinya saya cerita juga semakin meningkat. Saya dapat info dari teman saya untuk salesnya. Untuk sosial media channel yang kita gunakan
sekarang ini algoritma yang paling baik adalah Instagram. Kita bisa lihat bahwa algoritma itu paling oke. Paling oke teman-teman yang suka ngopi, suka kopi, pasti udah kedetek tuh. Promo, kita ngelakuin ads, tulis kita kopi, pasti semua yang suka ngopi dapat ads kita gitu. Jadi menurut saya pribadi, platform yang paling bagus atau channel yang paling oke saat ini adalah Instagram. Untuk kedepannya mungkin Bapak bisa siap-siap jaga-jaga tuh, menurut saya TikTok mungkin bisa dalam waktu setahun 2 tahun ke depan ini kayaknya algoritmanya kita nggak tahu, tiba-tiba lebih baik lagi. Yang tadinya orang joget-joget doang sekarang udah mulai banyak juga yang promosi, udah banyak juga yang jualan di sana. Nah jadi mungkin boleh diperhatikan, tapi kalau saya sendiri hanya melalui Instagram saja Pak. Instagram dan tentunya didukung oleh platform-platform seperti GoFood dan GrabFood gitu. Kita nggak main di channel lainnya. Oke, tapi ngomongin TikTok sih bener juga sih bro, udah mulai banyak nih, TikTok arahnya menjadi semakin benar gitu ya. Banyak Betul. trik and tricks juga gitu kan, sampai beberapa mentor kemarin sharing kayak Krisnali juga main ke TikTok juga, seru banget sih memang sekarang. Itu Jadi dia media bro. juga. Lu nggak main bro? Cobalah. Lagi coba bro, bingung gue coba belum bisa. Oke. Tapi ini gue udah suruh tim gue sih, udah minta tolong tim gue kayak lu mesti pelajarin TikTok nih. Ini TikTok mungkin pelan-pelan menyusul nih dia nih. Oke, oke. Nih gue ingat Gitu. sesi kemarin dengan si Krisnali ya kemarin ya. Dia bilang tuh kebanyakan di TikTok isinya cewek bro, pertama nih. Yang kedua, ini sekali ngerimain teman-teman SS Summit lagi ya, mungkin media channelnya takutnya lupa gitu. Terus pertama isinya cewek semua, terus barangnya itu nggak bisa terlalu high end. Maksudnya nggak bisa di atas 300.000 tuh nggak bisa pasti. Ya. Gitu. Nah ini kan jadi keren banget kan acara SS Summit tuh. Jadi belajar juga kan bro. Jadi bro berarti bagus. Oke, oke, oke. Nah, kita lanjut lagi nih. Oke, oke, Siap. oke. Sebentar. Oh, ini dari Pak Thomas Joseph nih sekarang. Kalau saya punya usaha di bidang penyedia biji kopi, bagaimana cara untuk bisa mendapatkan pembeli dari kedai-kedai kopi? Ini. Oke. Bagaimana cara untuk bisa dapatkan pembeli dari kedai-kedai kopi? Oke, Jadi Pak beli Thomas. kali ya, yang punya kedai beli biji kopi ke dia gitu maksudnya. B2B berarti kan Pak bisnisnya kan? Jadi mungkin Pak Thomas Joseph, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, karena saya bukan pecinta kopi, jadi saya pun nggak tahu bedanya biji kopi, mungkin kopi Arabica, kopi Toraja, kopi Luwak, kopi apa. Saya belum mendalami itu Pak perbedaannya. Cuma yang saya jawab dari sisi bisnisnya aja. Saya coba jawab pertanyaan Pak Thomas dari sisi bisnisnya. Sebelumnya saya mau mengucapkan itu tuh Pak, semoga sukses untuk bisnis apps affiliate buat bisnis F&B-nya Pak Thomas. Semoga sukses, lancar dalam prosesnya. Lalu untuk bisnis kopi itu yang saya paham adalah bisnis B2B-nya ini gimana. Kalau kita bisnis B2B, yang pasti kan kita harus sesuai nih marketnya. Kita punya bisnis kopi, punya biji kopi, kita mau tawarin ke orang-orang yang dagang kopi kan. Nah yang pasti orang-orang pedagang kita Pak, orang-orang kayak partner saya kayak saya pas dagang kopi, kita mencari harga dan kualitas. Harganya paling murah, kualitasnya paling bagus. Itu udah standar. Namanya kita pedagang, bukan bisnis tuh Pak. Ketika Bapak nawarin kita datang kopi yang Bapak tawarkan kopi apa, harganya berapa, kemudahan saya mendapatkannya seperti apa, apakah pakai PO, apakah ada minimum kuantitinya. Saya ketika memposisikan diri saya sebagai pembeli biji kopi Bapak, pasti saya akan bertanya, Pak, prosesnya gimana belinya, Pak? Pakai PO atau enggak, Pak? Minimum kuantitinya ada nggak, Pak? Saya pesan hari ini, sampai hari ini nggak, Pak? Pertanyaan kemudahan-kemudahan itu yang pasti akan ditanyakan oleh para pemilik kedai kopi ini, gitu. Lalu dari situ Bapak baru bisa menampilkan, oh ya kita semuanya sudah oke, kita ada uniqueness, biji kopi kita ini spesial, ditanam di daerah ini gini. Yang saya belum bisa jawab, yang saya nggak pahami kopinya, karena saya nggak paham, saya nggak bisa jawab. Tapi sesuatu yang menjadi uniqueness-nya itu bisa ditonjolkan kedua setelah kita bisa menjawab bottom line atau standar dari para pemilik kedai kopinya. Kayak tadi saya bilang, belinya ada minimum kuantitinya. Ketika ada orang yang minimum kuantitinya tinggi dan yang rendah, pasti saya sebagai pembeli akan ngambil yang minimum kuantiti rendah dengan harga yang oke, gitu kan. Nah, jadi itu dari sisi bisnisnya untuk B2B itu sih Pak Thomas Joseph. Halo, bro.
Oke, Halo? oke, oke. Siap. Semoga menjawab ya, Pak Thomas. Oke. Halo bro, dengeran ya? Tapi Ya, promise ya. kira-kira Oke, oke. Nah ini yang unik nih bro. Pak Ernest, what do you think about Jamu Bar experience? Wah, jamu bar. waduh, jamu nih berarti jamu bro. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi nih, Bro Chandra Sugiono, jamu bar itu menurut saya ya, itu sesuatu yang oke banget. Karena saya peminum jamu, saya nggak peminum kopi, saya peminum jamu. Minum Serius lu jamu bro? saya serius bro. Kayak ya Oke. mungkin bukan jamu yang aneh-aneh lah ya, jahe, temulawak, itu gue minum tiap hari bro. Gitu. Jadi itu gue minum bahkan siap punya yang tinggal seduh ada, udah lengkap dia bro pokoknya. Gue termasuk suka yang sesuatu yang herbal-herbal gitu juga. Gitu. Jadi menurut gue kalau tanya pendapat gue itu bagus banget pak. Bahkan saya ya di bangku mentor itu ada yang satu saya lagi mentorin itu bisnisnya di jamu bar atau jamu drink atau yang minuman tentang jamu lah. Itu saya tertarik dengan industri F&B yang menurut di bidang jamu. Yang penting karena gini kalau kita ngomongin jamu, market share-nya ini atau market share-nya ini belum kebentuk, market itu belum ada, demand-nya itu belum banyak. Karena minuman orang jamu yang ada di otak ya minumannya orang tua banget lah, minumannya nggak gaul banget lah. Kayaknya kalau ngepost jamu atau kayak jahe atau temulawak kesannya kayak nih orang tua banget lah, old school banget lah, ini banget lah gitu. Nah, berarti marketnya itu belum firm, belum banyak. Nah, yang jadi PR-nya Pak Chandra dan teman-teman yang bisnis jamu lainnya adalah bagaimana mengcreate market itu, Pak, supaya market share itu jadi besar. Kalau market share jadi besar kan otomatis porsi kita jadi lebih besar juga. Seperti itu. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan edukasi. Kita edukasi market kita bahwa jamu, misalnya kita bikin, kemarin saya ada satu brand jamu yang saya coba cukup enak. Dia jamu tapi ada latte-nya. Jadi kayak es jamu latte, es jahe latte, terus ada dia bahkan bikin kunyit tapi rasa kunyitnya tuh manis gitu. Ada yogurt sama kunyit. Itu adalah bentuk fusion-fusion dari jamu bar itu sendiri. Jadi ketika kita ngomong jamu, produknya nggak terbatas hanya jamu dan jamu dan jamu aja. Tapi kita udah mulai bisa berpikir fusion nih. Jamu pakai Yakult, mana yang saya cobain jamu pakai yogurt, jamu pakai latte, ternyata rasanya enak-enak banget Pak. Dan kayaknya itu lebih bisa diterima oleh kalangan milenial. Itu pastinya. Dan berikutnya juga edukasi adalah bahwa minum jamu ini selain keren, selain oke, rasanya enak, jamu ini ternyata ada khasiatnya loh. Itu kan yang orang belum paham atau orang belum tahu semuanya kan. Kayak ada khasiatnya minum jamu, minum jahe setiap hari bagus untuk stamina, itu menambahkan daya tahan tubuh, atau minum kunyit itu ada benefitnya A, B, C, D, F, G gitu, atau temulawak itu bagus untuk menambah nafsu makan dan lain-lain. Nah itu kan ada edukasi yang bisa disampaikan. Tinggal kita sebagai pelaku bisnisnya, bisnis ownernya, gimana kita bisa mengedukasikan itu yang menarik. Itu sehingga bisnis jamu ini nggak orang tua lah, anak muda bisa kok minum jamu dan suka kok gitu. Itu saya mendukung bisnis jamu bar bahkan Pak gitu, untuk lebih sukses lagi. Begitu Pak Chandra. Oke, oke. Sorry bro, tadi gue kayaknya agak keputus nih. Ya. Oke, oke. Dari tadi sore gue suka tersesat tiba-tiba bro di internet. PSBB bro, jadi sebenarnya jauh-jauhan. Iya, katanya terlalu dekat, topiknya terlalu seru. Pergi dulu loh gitu, terus dibalikin lagi nih baru. Iya, iya, Oke, iya. nah ini tadi udah dijawab nih teman-teman yang soal lokasi sama apa namanya? Oke, mungkin di private chat sebentar ya, saya lihat dulu ya. Nah, ada nih di private chat dari Gilang Indi. Bisnis itu kan harus fokus. Ketika Pak Ernest memutuskan untuk punya bisnis kedua, terus bisnis ketiga, pertimbangannya apa saja supaya bisnis yang pertama tidak mati? Oke, Pak Gilang Indi ini ya. Mm-mm. Oke, baik Pak Gilang Indi. Jadi
benar mungkin pasti dari teman-teman pas lihat tadi presentasi di awal, waduh, ini kok bisnisnya banyak banget nih dan industrinya beda-beda lagi kan gitu. Nah, jadi kalau Bapak perhatikan tadi di presentasi saya, bisnisnya saya ketika pindah bisnis lain itu sudah 8 tahun di dunia sebelumnya. Jadi nggak tiba-tiba baru bisnis 3-4 bulan, pindah bisnisnya buka lagi, nggak 3 bulan buka lagi, nggak. Dari 2010 sampai 2017, 2018 itu hanya fokus di Broadway-nya aja, ngembangin F&B dan entertainment. Gitu. Dan bahkan ketika kita buka satu tempat, itu kita fokus ke satu tempat itu. Tadi kenapa saya jual Bin Miap sama Kopi Senayan di 2018 awal, di 2017, 2018. Itu karena kita mau bikin sesuatu yang lebih besar lagi, Miss Jackson dan Lelo. Jadi kita rasa kayaknya kita harus fokus nih buat bikin Miss Jackson sama Lelo, kayaknya kita harus fokus ke sini. Jadi kita coba jual Kopi Senayan dan Bin Miapnya, tapi memang posisinya sudah menguntungkan secara cuannya. Sudah ada valuasinya sudah lebih bagus gitu. Nah, jadi mungkin kalau ditanya Pak, yang pasti ketika kita mau bikin satu bisnis, pindah bisnis yang lain, kita harus bisa memastikan bisnis ini sudah bisa autopilot tanpa kita. Autopilot itu artinya kita nggak harus ada di situ. Kita sudah bisa mendelegasikan tugas-tugas yang ada kepada karyawan-karyawan kita, staf kita, partner kita. Pas ketika kita buka bisnis ini, kita mau buka bisnis yang baru, yang ini tetap harus berjalan. Kalau kita buka yang A, yang B mati mah itu namanya kita bukan bisnis baru, Pak. Kita namanya cuma mindahin doang. Belum tentu yang baru ini bisa lebih ramai dari yang sebelumnya. Gitu dong. Nah, jadi ketika kita bikin itu, kita harus bisa mendelegasikan tugas-tugas kita atau peran-peran kita ke karyawan atau staf kita atau partner kita. Sehingga pas kita bikin mulai yang baru, yang lama ini tetap jalan. Kita bikin yang A, yang B ini tetap jalan, nggak diam di tempat atau nggak stuck gitu. Itu memang harus kita pastikan kan, Mbak. Gitu. Nah, itu yang saya lakukan juga. Makanya kenapa sekarang kita belum menambah lagi dari 2018 ini hanya Miss Jackson Lelo aja, karena kita masih mau fokusin ini, karena saya rasa belum bisa ditinggal nih Miss Jackson dan Lelo-nya. Nanti next sudah bisa ditinggal ya kita bikin baru lagi. Gitu. Ini masih harus banyak kita kelola, kita godok, kita matengin dulu, kita delegasikan sehingga kita bisa tinggal. Begitu sih Pak. Begitu paling bro. Lebih ke arah jawab. maturing bisnisnya dulu, ya kan, baru kita move gitu kan. Jangan belum mature terus kita pindah, yang ada nanti kita malah pecah ngurusin kiri kanan. Betul. Oke, ini ada lagi nih yang bertanya nih dari Stephen Edward. Bro, boleh minta pendapat. Kalau F&B tapi jual raw ingredients atau raw noodles nih, B2C, menurut bro gimana nih? Produk sempat dijual antara teman dengan repeat customer. Kita mulai dari branding online dan expand di luar teman. Nah, itu gimana tuh, bro? Oke, bro. Ini untuk bro Steve Edward. Kalau raw ingredient-nya itu berupa, mungkin gue agak belum nangkep apakah bikin mie ya frozen, jadi pas dikasih tinggal dipanasin atau benar-benar raw mentahnya. Misalnya contoh tadi ini kan mie ya, contoh mie-nya tuh mie yang benar-benar mentah tuh bro. Karena itu berbeda kan, kalau boleh di sini kalau kita ngomongin B2C kan pasti lebih ke arah frozen kali ya, yang atau mentah yang siap untuk dimasak gitu. Kalau nggak frozen, sekarang kan lagi rame tuh kayak noodle yang mereka udah jadi, udah ada bumbunya, dikirim, di rumah tinggal dimasak, mie-nya dimasukin bumbunya, dimakan, kayak mie instan lah gitu. Nah itu kayaknya treatmentnya agak berbeda nih, bro Steve. Tapi kalau gue lihat, kalau ngomong B2C, terus kayak diantar ke teman, terus ada repeat customer juga, berarti yang pertama bukan benar-benar tahu yang mentah banget gitu. Nah kalau di situ menurut gue pribadi sih itu dengan posisi sekarang PSBB, new normal lah, new normal sekarang sih itu cukup oke bro, cukup ada kedepannya, cukup ada marketnya lah gitu. Yang perlu dipastikan adalah apakah market ini bisa memang ada market ini jumlahnya cukup besar gitu, bukan cuma untuk segelintir orang yang mungkin 10-100 orang, tapi memang market ini cukup besar. Ketika memang Bro Steve itu merasa kayaknya bisnis ini udah oke, ya itu bisa di online kan, atau mau di expand di luar teman-teman doang ya silahkan boleh.
Tapi balik lagi, ketika temen ini beli, pastikan temen ini beli karena memang ini oke, bukan beli karena Bro Steve-nya gitu. Memang beli karena produknya ini enak sih. Mungkin gitu sih, Bro. Gitu. Kalau Bro Steve bisa kasih lebih detail lagi atau contohnya bisa gue jawab lebih detail lagi sih. Gitu. Karena kalau ngomongin B2C, balik lagi Bro, B2C itu udah ke customer kan. Kecuali kalau kita ngomong B2B ya berbeda sama B2C treatnya. Kalau B2C ya berarti kan harus ada packagingnya. Packaging itu seperti apa. Dan penyajiannya customer kita harus gimana. Apakah dia langsung diseduh, dimasak, tuangin bumbu selesai, atau seperti apa. Nah itu yang harus didiskusikan dulu. Gitu Bro. Oke. Keren. Waduh, ini tadi Thomas Joseph nih ada nanya nih. Ini kayak tadi udah dijawab sama Peres, lagi dipelajarin sama timnya nih kayaknya nih. Betul, saya lagi tim saya buat pelajarin nih, gimana pakai TikTok buat jual makanan. Takutnya juga timnya lu Bro malah jadi influencer di TikTok takutnya. Karena pelajarin seru juga. Karena kalau lu lihat sekarang ya, di TikTok tuh isinya anak muda semua loh. Influencer Betul. wannabe kalau misalnya ini teman-teman gue bilang Betul. tuh. Oke, ini kita ada pertanyaan lagi nih, Bro, dari Agus Wijaya. Lokasi mana yang lebih baik? Contoh, di komplek perumahan yang memang sudah banyak buka kafe, atau cari lokasi yang jarang? Ini istilah katanya kita mau nimbrung atau mau buka sendiri nih gitu. Ya. Oke, lokasi mana yang lebih baik? Contoh di komplek perumahan yang memang sudah banyak buka kafe, daerah tersebut, atau cari lokasi yang jarang. Sebenarnya gini Bro, pertanyaannya adalah kalau kita masuknya di komplek yang sudah memang rame, memang udah banyak, kita ada plus minusnya. Plusnya adalah tempat itu sudah diketahui oleh banyak orang memang jadi area buat orang makan. Area orang mau makan, mau minum, mau nongkrong memang udah jadi. Kayak contohnya di PIK. Orang kalau ngomong, ayo kita ke PIK atau ya udah tahu di PIK buat cari makanan. Lo mau cari apapun makanan dari Chinese, Asian, Jepang, restoran, Indonesia, Western, Eastern, semuanya ada gitu kan. Masuk ke sana orang udah tahu. Gak susah lagi kita mendirect, mengedukasi orang buat ini tempat ini ada makanan ini loh. Tapi minusnya kita adalah bagaimana kita bisa outstanding, bisa menunjukkan bahwa bisa duluan, kayak bisa outstanding, bisa ngasih kayak lo ketika ke PIK, yuk ke tempat gua. Itu udah ngomongin produk dan experience gitu. Nah ketika ngomonginnya tempatnya yang jarang, itu kita punya PR sebelumnya. Kita punya satu PR, yaitu PR-nya adalah kita kasih tahu dulu di orang, di sini ada tempat buat makan loh, kasih tahu dulu di sini daerah buat makan atau food court loh, lu direct mereka ke situ dulu. Setelah di situ mereka datang, ekspektasi mereka, namanya mereka udah datang, spend waktu yang tadinya mereka mau, contoh ke PIK, mereka jadi geser mau ke mana, tempat lain gitu. Udah geser ke sana, ekspektasi mereka makanannya enak, atau makanannya sudah sesuai ekspektasi. Mereka akan pasang ekspektasi yang cukup tinggi bro. Ketika masuk ke sana ternyata kayak, wah kok nggak nyampe ekspektasi gue atau nggak sesuai ya. Itu jadi nilai minus buat mereka semua. Jadi kalau tadi pertanyaannya mending yang mana, gue pribadi gue lebih suka bermain yang di Red Ocean bro, tempat yang memang sudah banyak. Kayak gue buka di Senopati, satu Senopati udah ada. Orang ke Senopati udah tahu pasti buat makan, buat hangout, buat nongkrong. Tinggal gimana gue bisa outstanding di situ sih. Gitu. Balik lagi itu sesuai dengan bisnis modelnya bro seperti apa. Tapi kalau pendapat gue pribadi, gue lebih suka bermain di tempat yang sudah terkenal memang buat tempat makan, destinasi buat makan daripada tempat yang jarang yang kita mesti memperkenalkan lagi. Gitu sih bro. Oke, teman-teman, mungkin ada satu pertanyaan lagi kali yang bisa disiapkan kalau masih ada ditanyakan. Cuman sebelum balik lagi ke pertanyaan dari teman-teman, gue mau nanya satu sih bro. Gue lihat kan bisnis lu nih kebanyakan western ya, atau mixed culture gitu ya. Lu nggak kepengen coba F&B berbau tentang perjepang-jepangan bro? Kayak ramen atau apa? Iya, karena kan salah satu yang cukup populer kayaknya di tahun lalu tuh ramen, salah satu yang lagi high banget waktu itu. Iya. Sampai ada ramen macam-macam lah.
betul. Nah, lu nggak tertarik loh. Apa emang lu lebih suka main ke western gitu? Jadi sebenarnya kena di Lelo itu kita tadinya itu mau bikin Asian kan bro, Asian fusion gitu kan. Nah akhirnya kita jadi awalnya banget tuh kita bikin Chinese fusion yang tadi gue bilang. Tapi ternyata 8 bulan kita nggak buka riset lagi. Kok nggak sesuai ekspektasi ya. Di makanannya yang kejual cuma sebagian dari taruh dari 10 menu yang kejual yang laku cuma 3 nih. Ada yang salah apa nih di menunya? Ternyata memang hasil kita sempat ngelakuin evaluasi, akhirnya kita ubah bro tadinya Chinese fusion jadi Asian fusion. Akhirnya kita buatlah ada ramen di situ sesuatu. Kita fusion ramen dengan bumbu Thailand atau ramen dengan bumbu Chinese gitu nih. Jadi udah mulai sih bro ke arah situ. Cuma kenapa belum buka yang ramen sendiri atau Japan sendiri memang belum aja bro. Mungkin ke depannya ya doain aja kalau memang nanti ada dapat investor baru, gue coba riset dan risetnya memang berkata Jepang itu pilihan paling oke ya, gue kan buka. Balik lagi sih gue buka kenapa Western itu karena hasil riset tadi. Gitu. Kenapa burger? Jadi gue punya cerita menarik sedikit bro. Tadinya burger bar itu gue mau bikinnya pizza bar. Itu kita udah siap, menunya udah siap, udah test food segala macem. Ternyata hasil riset kita mengatakan 20% doang orang makan pizza bro. 80%-nya makan burger. Masa iya gue mau buat pizza, akhirnya kita ngalah, kita bikin burgernya gitu. Oke, pizza bar itu, ya ini gue, tapi janganlah, nanti jadi ketawa lagi konsepnya. Nggak jadi. Nggak, karena lu ngomongin pizza bar, gue kan salah satu orang yang demen burger dan pizza tuh cukup, kadang bikin gue bingung lah, kalau lagi pengen makan cepet gitu. Nah, gue jadi ingat waktu gue ke Bali tuh ada salah satu orang tukang pizza gitu kan, jualnya satuan tuh keren juga tuh bro. Mungkin lo mau buat kayak gitu kayaknya tadi. Tadinya gue mau bikin pizza bar, tapi sayangnya market gue nggak suka. Ya udahlah, balik lagi di ke burger. Oke, siap. Kayaknya Bro Ernest, oke. Bro Ernest, thank you banget hari ini. Teman-teman juga pertanyaannya sudah terjawab semua. Puas Mungkin semua, thank you banget. Ilmunya banyak, diskusinya seru banget. Mungkin nanti kalau teman-teman yang mau tanya lagi atau mau diskusi lagi bisa langsung ke Instagram gue @ernestsilanoe. Bisa di tag juga, bisa di DM juga. Kalau mau diskusi lebih lanjut. Itu aja titipannya bro, silakan.